Pengamen miskin tak sengaja menolong anak kecil yang terlantar di pinggir jalan. Tak disangka ternyata anak itu anak CEO yang diculik. Kini dia dapat imbalan yang mengubah hidupnya. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo sobat. Bayangkan ketika Anda mempertaruhkan nyawa, rela berdarah-darah demi menyelamatkan seorang anak kecil dari maut. Namun balasan yang Anda dapatkan justru ludah, siksaan, dan kehinaan di depan ratusan pasang mata yang congkak. Inilah kisah Arya, seorang pengamen dekil yang dianggap tak lebih berharga dari sampah aspal. Namun, para elit berjas mahal itu melakukan kesalahan paling fatal dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa anak berbaju lusuh yang diselamatkan Arya adalah pewaris tunggal sang triliuner penguasa ekonomi negara. Bersiaplah, siapkan tisu Anda, dan saksikan ledakan amarah seorang ayah serta turunnya karma instan paling memuaskan yang akan membuat napas Anda tertahan. Matahari siang itu bertindak layaknya algojo yang kejam, memanggang aspal jalanan kota hingga memancarkan uap fatamorgana yang meliuk-liuk seperti hantu di siang bolong. Udara terasa begitu pekat, dicekik oleh campuran karbon monoksida dari ribuan knalpot kendaraan, debu kering yang berterbangan liar, dan sengatan panas yang seolah ingin melelehkan kulit manusia hingga menembus tulang. Di persimpangan lampu merah yang paling padat dan tak berbelas kasih ini, waktu seakan ditarik paksa untuk berhenti setiap kali warna merah menyala. Momen itu seketika mengubah lautan mesin bernilai miliaran rupiah menjadi panggung pesakitan yang ironis bagi mereka yang terpinggirkan dari roda peradaban. Di tengah neraka duniawi yang bising oleh cacian klakson dan deru mesin tersebut, berdirilah Arya. Pria berusia 32 tahun itu menantang terik yang menyengat tanpa sedikit pun keluh kesah yang terucap dari bibirnya yang kering dan pecah-pecah hingga nyaris berdarah. Penampilannya adalah definisi mutlak dari kemelaratan yang seringkali membuat orang memalingkan wajah karena refleks jijik. Ia mengenakan kemeja flanel pudar yang entah kapan terakhir kali menyentuh air sabun. Pola kotak-kotaknya telah tersamar sempurna oleh noda hitam oli dan debu aspal. Dari kemeja lusuh itu menguar aroma asam yang tajam, sebuah perpaduan menyengat antara keringat yang mengering berulang kali di bawah matahari, asap sisa pembakaran mesin diesel, dan bau amis jalanan yang menempel permanen di setiap serat kainnya. Tubuh Arya kurus namun liat, diukir oleh kerja keras tanpa ampun dan kelaparan yang telah menjadi kawan setianya sejak lama. Kulitnya legam, terbakar oleh sengatan matahari jalanan hingga kehilangan warna aslinya, berubah menjadi semacam tameng kasar yang melindungi daging dan tulangnya. Namun, bagian yang paling memilukan dari cangkang fisiknya adalah kedua telapak tangannya. Jari jemari itu kapalan parah, dengan tekstur kulit yang terasa bergerutu seperti amplas paling kasar, penuh dengan parut dan luka gores kecil yang telah menguning dan mengering. Itu adalah sepasang tangan seorang pria yang setiap hari harus bertarung dengan senar gitar tua berkarat demi menyambung nyawa, memetik nada-nada sumbang di tengah lautan cacian dan tatapan yang menelanjangi harga dirinya. Meski penampilannya layaknya gembel buangan yang siap diusir dari pelataran toko manapun dengan sapu lidi, ada satu hal yang membedakan Arya dari penghuni jalanan lainnya, sorot matanya. Mata Arya tidak pernah memancarkan keputusasaan yang cengeng atau permohonan belas kasihan yang menghamba. Sepasang netra hitam legam itu setajam elang, teramat tenang, tidak mudah gentar, dan sangat stoik. Di balik bulu matanya yang dipenuhi serbuk debu putih, tersimpan kesabaran tingkat dewa yang tak bisa digoyahkan oleh hinaan paling keji sekalipun. Ia menanggung lapar yang meremas lambungnya dan cacian yang memekakan telinga dengan kebisuan yang bermartabat. Baginya, jalanan bukan tempat untuk mengemis simpati, melainkan medan laga tempat di mana harga diri sejatinya diuji setiap detiknya. Ketika lampu lalu lintas berubah menjadi merah menyala, Arya menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara yang bercampur racun knalpot, lalu melangkah gontai menuju barisan mobil yang terpaksa berhenti. Ini adalah momen kontras ekstrim yang selalu sukses menyayat hati nurani. Di hadapannya berjejer angkuh mobil-mobil mewah, SUV impor yang gagah, sedan Eropa bernilai miliaran, dan MPV premium yang catnya mengilap hingga memantulkan silau matahari dengan arogan. Di dalam peti besi mewah nan sejuk itu, orang-orang berdasi sutra dan wanita-wanita berparfum jutaan rupiah duduk bersandar malas di kursi kulit yang empuk. Mereka diselimuti oleh hembusan udara dingin dari AC yang membekukan, terisolasi dengan aman dari penderitaan dan kepanasan dunia luar. Sementara di luar, hanya berjarak beberapa sentimeter dari kaca jendela berlapis kaca film gelap yang eksklusif itu,
Arya berdiri dengan tubuh yang gemetar menahan letih, bermandikan peluh sebesar biji jagung. Ia mulai memetik gitarnya. Nada yang keluar sama sekali tidak merdu. Suara senar berkarat itu terdengar parau dan menjerit menyayat hati, berpadu dengan suara baritonnya yang serak menyanyikan lagu tentang kegetiran hidup. Ia menyanyi dengan mata terpejam sesaat, menghayati setiap kata di tengah detak jantungnya yang berdegup kelelahan, berharap ada setitik kebaikan yang luluh dari balik kaca gelap yang mengurung kaum elit tersebut. Sebuah sedan hitam mewah keluaran terbaru berhenti tepat di sampingnya. Arya mendekat dengan sangat hati-hati, memastikan jarak aman agar kemeja kasarnya tidak sampai menyentuh atau menggores ket mobil yang mengilap tanpa celah itu. Ia menyanyi dengan senyum tipis, sebuah keramahan yang dipaksakan di tengah penderitaan lambungnya yang kosong berteriak minta diisi. Perlahan, kaca jendela penumpang belakang turun berdengung elegan, namun hanya selebar celah koin Rp200. Alih-alih selembar uang merah atau biru yang keluar, udara dari dalam justru menghembuskan aroma parfum mawar murni yang sangat mahal, berbenturan keras dengan bau keringat asam di tubuh Arya, menciptakan ironi penciuman yang menusuk ulu hatinya. Dari celah sempit yang temaram itu, sepasang mata tajam menatap Arya dengan pandangan yang bisa membekukan aliran darah. Tatapan itu bukan sekadar ketidakpedulian berlalu, melainkan tatapan jijik yang mendalam, seolah Arya adalah kotoran berpenyakit lepra yang merusak pemandangan indahnya. Pria berjas rapi di dalam sana mendengus keras, lalu dengan suara dingin yang lebih tajam dari sembilu, ia mendesis, "Menyingkir dari mobilku, gembel bau. Napasmu menodai udara steril yang kuhirup. Jangan sampai kuman dari bajumu itu mengotori ket mahalku. Pergi sebelum kupanggil polisi untuk menyeretmu." Pria itu mengibaskan tangannya dengan cepat dan kasar, sebuah gestur universal mengusir anjing liar. Kaca mobil pun menutup kembali dengan rapat, memutus sisa harapan Arya. Keringat dingin sesekali menetes dari pelipis Arya saat angin panas berhembus, sementara tangannya gemetar hebat bukan karena takut, melainkan karena ototnya menahan lapar yang menggerogoti. Namun, Arya tidak melawan. Ia tidak memaki balik, apalagi memukul kaca mobil anti peluru tersebut. Dengan ketenangan yang menakutkan, ritme napasnya tetap teratur. Ia membungkuk sedikit, sebuah penghormatan ironis dari orang kecil yang kelewat tahu diri, lalu mundur satu langkah dalam diam yang membeku. Bagi Arya, gitar tua yang bodinya sudah retak dan sengaja ditambal dengan lakban hitam tebal ini adalah segalanya. Ini adalah satu-satunya harta peninggalan almarhum ayahnya, sebuah warisan bisu yang selalu mengingatkannya pada satu prinsip mutlak yang tak boleh dilanggar, bertahan hidup tanpa merendahkan diri untuk mengemis, dan pantang mengkhianati nurani demi sepeser uang. Setiap kali ia ditolak, setiap kali ia diludahi oleh kata-kata kasar atau tatapan merendahkan seperti barusan, Arya hanya perlu melihat ke arah serat kayu gitarnya yang terkelupas untuk menyerap kembali sisa-sisa kewarasannya. Ia lebih rela kulit tangannya melepuh dan berdarah, karena memetik senar kawat panas itu, daripada harus menengadahkan tangan meminta belas kasihan layaknya pencundang yang kehilangan kehormatannya. Matahari perlahan mulai condong ke ufuk barat, mengubah warna langit yang tadinya garang menyilaukan menjadi jingga kemerahan yang muram dan sepi. Lampu-lampu jalanan satu persatu mulai menyala secara otomatis, menggantikan terik matahari dengan cahaya lampu neon kuning yang berkedip lelah. Arya berjalan minggir menuju trotoar yang retak, menghitung hasil jerih payahnya dari pagi hingga petang. Di dalam saku kemejanya yang berlubang di ujung, hanya ada 3 keping koin dan 2 lembar uang 2000-an yang lecek serta basah oleh keringat. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk menebus sepiring nasi rames paling murah di warung pinggir jalan sekalipun. Namun, tak ada hela napas keluhan. Ia hanya mengencangkan ikat pinggang plastiknya kuat-kuat, mencoba menipu rasa perih di lambungnya. Ia melangkah gontai meninggalkan persimpangan lampu merah yang kejam itu, menyeret langkahnya yang berat menuju lorong-lorong kota yang perlahan semakin gelap, kotor, dan mendingin oleh angin malam. Di dalam kepalanya yang berdenging kelelahan, tidak ada pikiran tentang kemewahan apalagi dendam kesumat terhadap mereka yang hidup nyaman di balik kaca mobil. Arya hanya memikirkan di mana ia bisa menemukan sebotol air mineral bekas yang masih layak minum dan sudut emperan toko yang cukup terhindar dari angin untuk merebahkan punggungnya yang encok. Ia sama sekali tidak pernah menduga bahwa malam yang perlahan turun menyelimuti kota dengan keheningannya yang mencekam ini telah menyiapkan sebuah skenario gila untuknya. Sebuah pertemuan kelam di balik tumpukan tong sampah yang bau pesing dalam hitungan jam ke depan, yang tidak hanya akan mempertaruhkan sisa nyawanya, tetapi juga akan memutarbalikkan roda takdirnya dengan kekuatan badai yang tak pernah berani ia mimpikan. Simfoni jalanan untuk hari ini memang telah usai,
Tetapi neraka yang sesungguhnya baru saja beranjak mengintai di ujung malam. Malam merayap perlahan, menelan sisa-sisa jingga di ufuk barat dan menggantinya dengan selubung kegelapan yang pekat tak berujung. Angin malam yang berhembus tidak lagi membawa kesejukan, melainkan hawa dingin yang lembab dan menusuk, seolah sengaja datang untuk menyiksa tulang-tulang rapuh para penghuni jalanan. Arya menyeret langkahnya yang terasa seberat timah panas. Lambungnya yang sejak pagi hanya diisi dengan seteguk air keran kini tidak lagi merintih, melainkan berdenyut nyeri hingga membuat pandangannya sesekali berkunang-kunang di bawah remang lampu jalan. Ia melangkah menyusuri labirin ganggang sempit di pinggiran kota, menjauhi gemerlap lampu neon jalan raya yang selalu menolak dan menghakimi kehadirannya. Gang tempatnya berpijak ini adalah sisi kelam ibu kota yang tak pernah masuk dalam brosur pariwisata. Aspalnya hancur berlubang, digenangi air sisa cucian yang menghitam dan memancarkan aroma pesing serta amoniak yang menyengat paru-paru. Disinilah kaum marginal menyembunyikan wajah lelah mereka dari kekejaman dunia. Tumpukan sampah rumah tangga menggunung di setiap sudut gang, dikerumuni lalat malam dan tikus-tikus got seukuran anak kucing yang berpesta pora di atas kebusukan sisa makanan. Arya memeluk gitar tuanya erat-erat di depan dada, bukan sekadar untuk melindunginya dari embun malam yang merusak kayu, tetapi juga untuk memberikan sedikit ilusi kehangatan pada tubuhnya yang hanya dibalut kemeja flanel tipis basah oleh keringat. Ia baru saja menemukan sebuah kardus bekas lemari es yang cukup tebal di dekat sebuah tong sampah besar yang berkarat. Dalam benaknya yang lelah, kardus basah itu adalah kasur mewah yang akan menopang tubuh remuknya malam ini. Namun, langkah gontainya mendadak terhenti ketika telinganya yang tajam menangkap sebuah suara ganjil di antara derit tikus dan desir angin malam. Suara itu sangat lirih, nyaris tertelan oleh keheningan malam yang mencekam. Itu bukan suara binatang liar yang memperebutkan sisa makanan, melainkan isakan tertahan yang bergetar penuh kepanasan dan teror mutlak. Arya mematung, menajamkan pendengarannya sambil menahan napas hingga dadanya sesak. Isakan itu berasal dari celah sempit di antara dinding bata yang berlumut licin dan tong sampah besi raksasa yang berbau busuk menusuk hidung. Dengan insting yang terasa oleh kerasnya kehidupan jalanan, perlahan Arya melangkah mendekat, meletakkan gitarnya sejenak di atas tumpukan kardus kering tanpa menimbulkan suara. Tangannya yang kasar, kapalan, dan gemetar karena lapar perlahan menggeser tumpukan plastik hitam yang menutupi celah tersebut, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk di balik kegelapan. Seketika, mata elang Arya terbelalak sempurna oleh pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal di tempat sekumuh ini. Di sudut paling gelap dan kotor itu, meringkuk sesosok anak kecil laki-laki yang mungkin baru berusia 6 tahun. Tubuh mungilnya gemetar hebat, bukan hanya karena hawa dingin yang membekukan darah, tetapi juga oleh ketakutan trauma yang luar biasa. Pakaian yang melekat di tubuh anak itu, sebuah kemeja sutra putih yang sangat halus dan celana katun yang jelas merupakan jahitan butik mahal bernilai puluhan juta, kini robek di beberapa bagian, berlumuran lumpur hitam selokan dan noda darah kering. Anak itu mendekap kedua lututnya kuat-kuat, menyembunyikan wajahnya yang cemong terbakar ketakutan, terisak tanpa suara seolah takut napasnya sendiri akan memanggil iblis yang tengah memburunya. Arya berjongkok perlahan, mencoba tidak membuat gerakan mengejutkan yang bisa membuat anak itu semakin panik dan berteriak. Bau parfum bayi yang lembut bercampur samar dengan aroma anyir darah dari luka gores di lutut anak tersebut, menciptakan kontras penciuman yang menyayat hati di tengah kepungan bau sampah busuk. Dengan suara baritonnya yang serak dan dipelankan sehalus mungkin seolah sedang menjinakkan burung kecil yang terluka, Arya berbisik menenangkan. "SSST, jangan takut. Aku bukan orang jahat. Kau aman di sini, Nak." Mendengar suara manusia di tengah kegelapan, anak itu mengangkat wajahnya perlahan. Sepasang mata bulat yang jernih namun dipenuhi genangan air mata keputusasaan menatap Arya. Ketakutan yang tergambar di wajah porselen anak itu begitu murni, sebuah ekspresi penderitaan yang mencabik-cabik nurani Arya. Meski tangannya kotor, kapalan berdarah, dan berbau sisa asap jalanan, Arya perlahan mengulurkan kedua lengannya, menawarkan sebuah kehangatan yang paling tulus dari dasar hatinya. Anak itu, yang belakangan diketahui bernama Leo, awalnya berjengit mundur, matanya menatap liar pada telapak tangan kasar yang terlihat mengancam itu. Namun, mungkin karena insting murni seorang anak yang bisa membedakan mana iblis berjas rapi dan mana malaikat berbaju lusuh, Leo tiba-tiba menghambur ke depan dengan sisa tenaganya. Ia memeluk leher Arya dengan cengkeraman yang sangat erat, menenggelamkan wajah mungilnya di ceruk bahu sang pengamen yang berbau keringat asam. Tangis anak itu akhirnya pecah, air matanya membasahi kemeja flanel Arya yang kotor,
sementara tubuh kecilnya bergetar layaknya daun kering yang diterjang badai es. Arya tertegun sejenak. Jantungnya berdesir hebat merasakan tubuh rapuh itu. Perlahan, tangan kasarnya membalas pelukan itu, mengusap punggung Leo dengan kelembutan yang sangat kontras dengan penampilannya yang garang. Namun, momen kemanusiaan yang rapuh itu hanya bertahan sesaat. Udara malam yang dingin mendadak terasa semakin mencekik ketika sayup-sayup terdengar suara derap langkah sepatu bot berat dari ujung gang, diiringi kilatan cahaya senter berkekuatan tinggi yang menyapu liar menembus kabut kegelapan. Suara makian kasar membelah kesunyian, bergaung memantul di dinding-dinding bata yang lembab. 3 pria berwajah beringas, mengenakan jaket kulit hitam dan membawa pipa besi padat di tangan mereka, muncul dari ujung gang. Mereka adalah anjing peliharaan Hendra, preman bayaran tak berhati nurani yang ditugaskan untuk menghapus jejak keberadaan pewaris tunggal tersebut malam itu juga. Langkah mereka yang penuh ancaman mengisyaratkan kematian mutlak bagi siapa saja yang berani menghalangi jalan darah mereka. Melihat kilatan cahaya senter itu, cengkeraman Leo di leher Arya semakin menguat hingga nyaris mencekiknya. Napas anak itu memburu menahan jeritan. Mata elang Arya langsung menyipit tajam, membaca bahaya yang datang dengan kecepatan kilat. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Arya segera menyembunyikan tubuh mungil Leo di balik punggung lebarnya, mendorong anak itu dengan lembut ke ceruk dinding yang lebih dalam dan gelap. Ia berdiri tegak, merentangkan tangannya, mengubah tubuh kurusnya yang kelaparan menjadi perisai hidup dari daging dan tulang. Sorot matanya yang selama ini tenang kini berubah menjadi lautan api yang sangat dingin, menatap lurus tanpa gentar 1/1000 milimeter pun ke arah ketiga preman yang langkahnya terhenti saat melihat sosok gembel dekil menghalangi target miliaran mereka. Pemimpin preman itu meludah ke aspal, mengangkat pipa besinya yang berkarat sambil tertawa meremehkan seolah melihat badut yang salah panggung. Dengan suara parau yang mengancam dan penuh penghinaan merendahkan martabat, ia mendesis tajam menembus keheningan malam. Singkirkan badan kurus kerempengmu yang bau selokan itu, dasar gembel busuk. Serahkan anak itu sekarang juga, atau kepalamu yang miskin itu kuhancurkan jadi bubur malam ini juga. Kata-kata kasarnya diiringi dengan ayunan pipa besi yang membelah udara dengan suara mendesing yang mengerikan. Namun, kaki Arya seolah telah dipaku baja ke aspal bumi. Ia tidak mundur-mundur 1 inci pun. Tidak ada gemetar ketakutan atau kata memohon belas kasihan yang keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. Ia hanya menelan ludah mengusir keringnya kerongkongan, mengeraskan rahangnya, dan menatap sang preman dengan tatapan seorang pejuang yang lebih memilih mati berdiri daripada harus membiarkan kepolosan di belakangnya tersentuh oleh iblis. Detik berikutnya, waktu seakan melambat secara mematikan. Preman itu mengayunkan pipa besinya dengan kekuatan penuh, mengarah tepat menghantam tengkorak Arya. Dengan refleks bertahan hidup yang tersisa, Arya mengangkat lengan kirinya secepat kilat untuk menangkis serangan mematikan tersebut. Terdengar suara dentuman keras tulang beradu dengan logam yang memuakan saat besi padat itu menghantam lengan Arya. Rasa sakit yang luar biasa dahsyat meledak bagai dinamit, menjalar dari lengannya hingga ke saraf otak, membuat pandangannya seketika memutih dan darah segar merembes dari balik kemejanya. Tubuhnya terhuyung ke belakang akibat benturan itu, menabrak tong sampah besi dengan keras hingga penyok. Namun, di saat preman itu tersenyum puas mengira rintangannya telah tumbang, Arya kembali berdiri perlahan. Napasnya memburu, darah segar menetes dari lengannya ke atas genangan air aspal, namun punggungnya tetap menjadi tembok kokoh tak tertembus yang menutupi Leo. Malam itu, di bawah langit kelam dan di atas aspal kumuh yang berbau pesing, darah seorang pengamen rendahan menetes demi melindungi nyawa sang pewaris tahta, mengikat takdir mereka dalam sebuah sumpah tak terucap yang kelak akan mengguncangkan kesombongan seluruh dunia elit. Malam terasa semakin pekat dan mematikan setelah benturan besi yang meremukkan tulang itu terjadi. Dengan sisa tenaga yang dipompa oleh adrenalin dan insting bertahan hidup yang liar, Arya berhasil memanfaatkan kelengahan sesaat sang preman yang terkejut melihat korbannya tak kunjung ambruk. Sambil menahan rasa sakit yang meledak-ledak hingga ke ubun-ubun seolah kepalanya dihantam godam-godam baja, ia meraih tubuh mungil Leo. Menggunakan satu lengan yang masih berfungsi, ia memeluk anak itu erat-erat dan berlari menerobos kegelapan gang kumuh. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis berulang kali menginjak genangan air kotor, pecahan beling tajam, dan paku berkarat, namun Arya mematikan seluruh sensor rasa sakitnya. Napasnya memburu, paru-parunya seolah diiris ribuan pisau bedah, namun ia terus berlari menyusuri labirin permukiman padat yang berbau busuk itu, hingga derap langkah maut para preman tertelan oleh sunyinya malam. Mereka akhirnya runtuh di bawah sebuah emperan toko tutup yang pengap,
sebuah tempat persembunyian sementara yang dihiasi coretan grafiti usang dan debu tebal. Arya merebahkan tubuhnya yang gemetar hebat, menyandarkan punggungnya pada pilar beton bergembok besi yang dingin. Darah segar masih terus merembes dari lengan kirinya, menetes membasahi kemeja flanelnya dan bercampur dengan keringat asam yang membanjiri dahinya. Namun, kepedihan fisik yang merobek sarafnya itu seketika terlupakan manakala tangan kanannya yang kasar menyentuh kening Leo. Tubuh anak kecil itu memanas dengan kecepatan yang sangat tidak wajar, memancarkan hawa panas bak bara api yang baru diangkat dari tungku neraka. Demam tinggi telah menyerang tubuh rapuh sang pewaris, sebuah reaksi fatal dari kelelahan luar biasa dan guncangan mental yang menghancurkan kewarasannya. Leo mengigau pelan, bibir mungilnya yang pucat pasi bergetar merintihkan panggil-panggilan parau yang menyayat hati, menangisi ibunya di tengah gigilan hebat yang mengguncang seluruh persendiannya. Keputusasaan perlahan meremas jantung Arya dengan cengkeraman baja tak kasat mata. Ia sangat sadar, air keran jalanan dan tiupan angin malam tidak akan mampu menyelamatkan nyawa anak malang ini. Waktu adalah musuh terbesarnya sekarang. Dengan kewarasan yang berada di ambang batas kesadaran dan tenaga yang nyaris menguap habis, Arya memaksa kakinya yang gemetar untuk kembali bangkit. Ia melepaskan kemeja flanelnya yang lusuh dan bau, menyisakan tubuh kurusnya yang bertelanjang dada di bawah suhu yang menusuk tulang, memperlihatkan tulang rusuknya yang menonjol serta kulitnya yang legam penuh bekas luka. Ia menggunakan kemeja kotor itu sebagai selimut darurat untuk membungkus tubuh Leo dari sengatan angin malam yang membekukan darah. Sambil mengalungkan tali gitar tuanya ke leher dan menggendong Leo erat di dadanya, Arya melangkah terseok-seok meninggalkan bayang-bayang kelam. Tujuannya hanya satu, mencari pertolongan medis terdekat, tidak peduli apapun harga yang harus dibayar, bahkan jika ia harus menukarkan harga diri dan sisa nyawanya sendiri sebagai jaminan. Setelah berjalan berkilometer jauhnya dengan pandangan yang berulang kali meremang gelap, pendaran lampu neon biru dari sebuah klinik elit 24 jam akhirnya menusuk retinanya. Bangunan itu berdiri angkuh di pinggir jalan raya utama, dibalut dinding kaca tebal tanpa noda dan pilar-pilar marmer putih yang memancarkan aura kemewahan tak tersentuh. Arya menelan ludahnya yang terasa sepahit empedu. Ia sangat sadar, tempat steril, wangi, dan megah seperti ini adalah zona terlarang bagi manusia-manusia berbau selokan sepertinya. Namun, rintihan Leo yang semakin melemah di pelukannya membakar habis sisa-sisa keraguannya. Dengan langkah terseret dan napas yang berderit seperti mesin tua, Arya memberanikan diri mendorong pintu kaca otomatis itu, membawa serta aroma kemelaratan, darah amis, dan keringat asam menembus surga kaum kelas atas. Udara dingin dari pendingin ruangan sentral langsung menampar wajah kasar Arya, berpadu dengan aroma antiseptik kelas 1 dan pewangi lavender murni yang sangat menyengat hidung. Lantai pualam putih yang berkilau sempurna di bawah kakinya yang dekil berdarah, seketika memantulkan bayangan menyedihkan dari seorang pengamen setengah telanjang yang menggendong anak sekarat. Kehadirannya seketika membekukan seluruh aktivitas di lobi tunggu yang hening itu. Seorang perawat jaga, yang tadinya sedang asyik memoles kuku dengan cat mahal di balik meja resepsionis berbahan batu granit, mendadak menghentikan aktivitasnya. Matanya melebar sempurna, bukan karena empati melihat seorang anak yang tak sadarkan diri, melainkan karena kengerian dan rasa jijik yang luar biasa melihat makhluk kotor merusak kesucian kuil kesehatannya. Perawat itu, seorang wanita muda dengan riasan wajah tebal dan seragam putih bersih tanpa sehelai benang pun yang kusut, langsung melangkah maju dengan tergesa-gesa sambil menutup hidungnya dengan punggung tangan. Wajah cantiknya berkerut penuh rasa muak yang tak ditutup-tutupi, seolah Arya adalah gumpalan virus mematikan berjalan. Sebelum Arya sempat membasahi bibirnya yang pecah-pecah untuk meminta pertolongan, wanita itu telah menghardiknya dengan suara melengking yang memecah keheningan klinik, menuduhnya membawa wabah penyakit menular dari tempat pembuangan sampah dan memerintahkannya keluar detik itu juga sambil melontarkan makian bahwa klinik eksklusif ini bukan panti sosial penampungan gelandangan berbau kotoran sapi. Arya tidak mundur meski dihantam hinaan yang menguliti harga dirinya. Ia berdiri tegak dengan mata elangnya yang memerah karena kelelahan, menatap perawat itu dengan sorot permohonan yang amat dalam dan tak terucap. Suara baritonnya yang parau dan serak keluar dengan sangat pelan namun tegas, mencoba menjelaskan bahwa anak di pelukannya ini sedang sekarat karena demam tinggi dan sangat membutuhkan obat penurun panas sekarang juga. Ia bahkan bersumpah akan mencuci seluruh piring atau mengepel lantai klinik ini seumur hidup sebagai bayaran jika diizinkan. Mengemis agar sang suster setidaknya memeriksa denyut nadi anak tersebut. Namun, kepolosan dan ketulusan Arya justru dibalas dengan tawa dengusan sinis yang bergema meremehkan. Perawat itu mendelik tajam, menyilangkan tangannya di dada,
dan dengan nada suara yang lebih tajam dari sembilu, ia mendesis tajam bahwa nyawa gelandangan kotor dan anaknya yang berpenyakit kudis tidak sepadan dengan satu butir parasetamol pun di klinik ini. Lalu tanpa belas kasihan mengancam akan memanggil anjing penjaga untuk menyeret tubuh bau tanahnya ke jalan raya tempat manusia-manusia parasit, sepertinya memang pantas mati membusuk. Kata-kata itu bagaikan cairan timah panas yang disiramkan langsung ke jantung Arya, melelehkan sisa-sisa harapannya. Tidak ada ruang, sekecil lubang jarum pun, bagi kemanusiaan di tempat yang fondasinya dibangun dari keserakahan dan kesombongan ini. Ketika perawat itu benar-benar menekan tombol interkom keamanan, dan sayup-sayup terdengar derap langkah berat sepatu Lars dari arah lorong belakang yang mendekat dengan ancaman kekerasan, Arya menyadari bahwa perdebatan lebih lanjut hanya akan membuat Leo disiksa secara fisik. Dengan hati yang hancur berkeping-keping namun rahang yang tetap mengeras membatu, ia kembali merapatkan pelukannya pada tubuh mungil Leo. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah penghormatan tragis dari seorang kesatria jalanan yang terpaksa menelan kekalahannya, lalu berbalik menyeret langkah kakinya yang gemetar keluar dari pintu kaca otomatis itu. Udara malam yang brutal kembali menyambut dan menampar kulitnya. Namun kali ini, hawa dingin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bekunya nurani manusia elit di dalam sana. Di tengah jalan raya yang sepi dan tanpa ampun, Arya menggendong beban di atas pundaknya yang rapuh, berjalan tertatih ke dalam kegelapan yang tak berujung. Angin malam pada titik paling sunyi di ibu kota tidak lagi sekadar berhembus, melainkan mencambuk dengan keputusasaan yang brutal, seolah semesta sedang menghukum Arya atas dosa-dosa yang tidak pernah ia perbuat. Setelah pintu kaca pualam klinik mewah itu tertutup rapat, membuangnya kembali ke jalanan seperti seonggok sampah tak bernyawa, Arya terus menyeret langkahnya yang kini tak lebih dari sisa-sisa refleks bertahan hidup. Kaki telanjangnya yang kapalan berulang kali tersandung trotoar retak, meninggalkan jejak darah samar yang bercampur dengan debu aspal yang membeku. Namun, rasa sakit yang merobek saraf di sekujur tubuhnya tak sedikit pun mengusik pikirannya. Seluruh kesadarannya kini hanya terpusat pada ritme napas Leo yang semakin tersengal di dadanya, berpadu dengan hawa panas yang memancar dari tubuh mungil itu, membakar kulit dada telanjang Arya seolah ia sedang mendekap sebongkah bara api yang baru diangkat dari tungku penyiksaan. Di setiap detak jantungnya yang berdebar menyakitkan menembus tulang rusuk, Arya merutuki ketidakberdayanya. Ia adalah seorang pria yang terbiasa menelan ludah dan darahnya sendiri tanpa mengeluh. Seorang kesatria aspal yang sanggup menahan lapar berhari-hari hanya bermodalkan air keran karat. Namun, melihat kepolosan seorang anak kecil yang perlahan layu dalam dekapannya akibat keangkuhan manusia-manusia elit bermartabat palsu, pertahanan mental Arya perlahan retak. Ia terus bergumam parau di telinga Leo, membisikkan doa-doa serabutan dan nyanyian pengantar tidur dengan suaranya yang serak dan pecah, mencoba menipu malaikat maut agar menunda kedatangannya. Pandangan mata elang Arya mulai berkunang-kunang, berkali-kali ditelan oleh titik-titik hitam yang mengancam akan merenggut kesadarannya secara mutlak, namun ia menolak untuk tumbang. Ia harus terus berjalan, meski ia tidak tahu lagi kemana kakinya melangkah di tengah labirin kota yang perlahan kehilangan pijar kemanusiaannya. Hingga akhirnya, ketika lututnya nyaris menyerah untuk mencium dinginnya aspal jalanan, sebuah pendaran cahaya kuning temaram menembus kabut keputusasaannya. Cahaya itu berasal dari sebuah bohlam pijar kecil berdaya rendah yang menggantung lemah pada tiang penyangga sebuah gerobak kayu reot di sudut pertigaan jalan sepi. Asap tipis mengepul dari balik panci aluminium yang sudah penyok di sana-sini, membawa serta aroma samar kaldu rempah dan nasi hangat yang seketika mencengkeram lambung kosong Arya dengan sangat agresif. Di balik gerobak usang yang terlindung oleh terpal biru robek-robek itu, berdirilah Buningsih. Wanita paruh baya yang wajahnya telah diukir dalam-dalam oleh kepedihan hidup dan kejamnya tagihan rentenir itu, sedang membereskan piring-piring kotor dengan gerakan gontai yang syarat akan kelelahan. Pakaiannya sangat sederhana, sebuah daster batik pudar yang dilapisi jaket rajut kebesaran, namun dari sosok ringkih itu memancar sebuah aura kehangatan yang amat menenangkan, sebuah anomali yang luar biasa indah di tengah malam yang membekukan darah. Kehabisan seluruh sisa tenaganya, langkah Arya limbung. Ia tersandung bibir trotoar, dan tubuhnya yang memeluk erat Leo ambruk menabrak tiang listrik di dekat gerobak tersebut dengan bunyi debum yang cukup keras. Gitar tuanya membentur aspal, mengeluarkan suara senar yang mengerang sumbang memecah keheningan. Mendengar suara benturan itu, Buningsih seketika menjatuhkan lep kotor dari tangannya. Wanita itu menoleh, dan matanya yang sayu melebar sempurna saat melihat sesosok pria berlumuran darah, bertelanjang dada di bawah suhu yang mematikan, tengah melindungi seorang anak kecil dengan tubuhnya sendiri. Alih-alih menjerit ketakutan, mencari bantuan keamanan,
atau mengusir mereka dengan tatapan jijik seperti perawat di klinik mewah sebelumnya, insting keibuan Bu Ningsih langsung mengambil alih tanpa memberikan jeda satu detik pun untuk keraguan atau prasangka buruk. Tanpa memedulikan sandal jepitnya yang terlepas, Bu Ningsih berlari menghampiri Arya yang sedang berjuang keras untuk bangkit dengan satu lengan yang masih gemetar memeluk Leo. Wanita parubaya itu langsung berlutut di atas aspal kotor. Wajahnya memucat melihat kemeja flanel berdarah yang digunakan untuk menyelimuti sang anak, namun tangannya bergerak dengan kecekatan seorang ibu yang melindungi darah dagingnya sendiri. Ia meraih pundak Arya, menarik pria yang nyaris kehilangan kesadarannya itu beserta sang anak ke bawah perlindungan terpal birunya yang bocor, menyandarkan tubuh Arya pada karung beras di balik kehangatan sisa tungku arang. Ya Allah, Gusti Pangeran, apa yang terjadi pada kalian, nak? Jerit Bu Ningsih tertahan. Suaranya bergetar hebat saat telapak tangannya yang keriput menyentuh dahi Leo dan merasakan sengatan panas yang sangat ekstrim dari kulit anak malang tersebut. Arya mencoba membuka mulutnya untuk meminta maaf dan memohon agar ia diizinkan menumpang bernaung sejenak. Namun yang keluar hanyalah suara desis napas yang menyayat hati, suaranya telah habis ditelan kelelahan parah. Membaca keputusasaan mutlak dari mata elang yang meremang itu, Bu Ningsih langsung menghentikan ucapan Arya dengan gelengan kepala yang sangat tegas. Ia bergegas membuka laci gerobaknya, mengambil sarung pelindung paling tebal yang biasa ia gunakan untuk menahan angin malam. Lalu membungkus rapat tubuh Leo dengan sangat lembut. Setelah itu, dengan tangan gemetar namun penuh tekad, ia menuangkan teh panas ke dalam sebuah gelas beling pudar, meniupnya sejenak, dan menyuapkannya secara perlahan ke bibir pucat anak tersebut, memaksa cairan manis yang bagaikan nektar kehidupan itu mengalir membasahi kerongkongan Leo yang kering kerontang. Melihat sang anak perlahan mulai berhenti menggigil hebat, Bu Ningsih beralih pada sisa nasi di pancinya. Ia membungkus 2 porsi nasi terakhir yang sedari tadi ia simpan untuk makan sahurnya sendiri esok hari, menuangkan sisa kuah kaldu hangat yang masih mengepul, dan menyodorkannya ke tangan kasar Arya. Ketika Arya menatap nasi itu dengan ragu, matanya berkaca-kaca menahan rasa malu karena ia tahu persis ia tidak memiliki sepeser pun uang di saku celananya yang dekil. Bu Ningsih tersenyum teduh. Dengan mata yang ikut menggenang oleh air mata empati yang amat dalam, wanita itu menepuk punggung tangan Arya yang kapalan, mengusapnya dengan kelembutan yang menghancurkan seluruh benteng pertahanan pria stoik itu. Sambil menatap lekat mata Arya, Bu Ningsih berbisik lirih, suaranya mengalun seperti keajaiban di tengah kekejaman dunia. Makanlah, nak. Rezeki ibuk hari ini mungkin memang bukan uang, tapi melihat kalian tetap hidup jauh lebih berharga dari kepingan emas manapun di dunia ini. Jangan tolak rezeki dari Tuhan yang dititipkan lewat tangan tuaku ini. Pertahanan Arya akhirnya hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh dengan siksaan aspal panas, sebuah tetes air mata yang hangat jatuh meluncur membasahi pipinya yang legam dan kotor. Bukan karena rasa perih dari luka robek di lengannya yang kini sedang dibersihkan dan dibalut dengan sangat hati-hati oleh Bu Ningsih menggunakan sobekan kain bersih miliknya, melainkan karena kebaikan tanpa syarat yang baru saja menghantam nuraninya. Di bawah terpal biru yang bocor dan temaramnya lampu 5 watt, di tengah kepungan udara malam yang dingin dan dunia yang telah membuang mereka, sebuah ikatan keluarga yang tak sedarah mulai terjalin dengan sangat kuat. Pengamen jalanan yang berbau asap, anak triliuner yang nyaris kehilangan nyawa, dan penjual nasi gerobak yang dijerat hutang. Malam itu, mereka disatukan oleh selembar sarung hangat dan sepiring nasi, merajut takdir baru yang kelak akan memutarbalikkan roda kehidupan dengan kekuatan badai yang tak terhentikan. Sinar mentari pagi merayap perlahan membelah pekatnya kabut polusi ibu kota, seolah enggan menyinari dunia yang dipenuhi oleh keangkuhan dan kepalsuan. Di balik terpal biru yang telah menyelamatkan nyawa mereka semalaman, udara yang tadinya membekukan tulang kini mulai terasa hangat, bercampur dengan aroma samar asap arang dari tungku Bu Ningsih yang baru saja dipadamkan. Arya membuka kedua kelopak matanya yang terasa seberat timah, diserang oleh rasa pegal luar biasa yang meremukan setiap sendi di tubuh kurusnya. Lengannya yang semalaman dibalut dengan sobekan kain sederhana berdenyut nyeri, mengingatkannya pada hantaman pipa besi maut yang nyaris memecahkan tengkoraknya. Namun, segala penderitaan fisik itu menguap seketika tak berbekas manakala pandangannya tertuju pada sesosok tubuh mungil yang meringkuk damai di balik lipatan sarung tebal di sampingnya. Napas Leo kini berhembus dengan ritme yang teratur dan tenang. Hawa panas bak bara api yang semalaman menyiksa tubuh mungil itu telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh semburat kemerahan alami yang mengembalikan rona kehidupan pada wajah porselennya yang cemong oleh debu aspal. Arya menghela napas panjang. Sebuah kelegaan yang amat luar biasa meledak di dalam dadanya hingga membuat matanya kembali berkaca-kaca.
Ia menoleh ke arah Bu Ningsih yang sedang duduk termenung, menghitung koin-koin tembaga sisa kembalian pembeli semalam dengan wajah penuh kelelahan yang syarat akan beban hidup. Dengan suara baritonnya yang masih serak namun dipenuhi getaran rasa syukur yang teramat dalam, Arya berbisik tulus, berjanji pada langit dan bumi bahwa hutang nyawa yang diberikan wanita parubaya berhati malaikat itu akan ia bayar lunas suatu saat nanti, meski ia harus mengorbankan sisa napasnya sendiri. Bu Ningsih hanya tersenyum teduh, menepuk pelan bahu Arya, lalu memberikan bungkusan kecil berisi sisa nasi kerak untuk bekal perjalanan mereka. Setelah mengucapkan salam perpisahan yang diselimuti haru, Arya kembali menggendong Leo di dadanya. Anak kecil itu telah siuman, tangannya yang mungil dan kotor melingkar erat di leher Arya, menyembunyikan wajahnya yang masih diliputi sisa-sisa trauma ke ceruk leher sang pengamen. Arya melangkah menyusuri trotoar jalan raya utama yang mulai terbangun oleh hiruk-pikuk rutinitas pagi. Simfoni klakson kendaraan yang memekakan telinga dan kepulan asap knalpot kembali menjadi sahabat setianya. Namun kali ini, beban di pundaknya bukan lagi sekadar gitar tua yang rusak parah, melainkan sebuah nyawa tak berdosa yang bergantung penuh pada setiap tetes keringatnya. Tatapan-tatapan merendahkan, cibiran sinis, dan orang-orang berdasi yang sengaja menutup hidung sambil melangkah menjauh saat berpapasan dengannya kembali menghujani mental Arya. Mereka menganggapnya tak lebih dari sampah visual yang mengganggu keindahan pagi, seorang gembel yang membawa anak hasil eksploitasi jalanan. Arya membiarkan semua hinaan bisu itu menampar wajahnya, rahangnya mengeras membatu, menolak untuk menundukkan pandangannya demi menjaga kehormatan anak yang ada dalam dekapannya. Langkah gontai Arya membawanya ke persimpangan jalan paling sibuk di pusat distrik bisnis, sebuah persimpangan di mana gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca memantulkan cahaya matahari dengan kesombongan yang memuakkan. Di tengah lautan manusia yang berlomba dengan waktu, langkah Arya mendadak terhenti seolah kakinya baru saja dipaku ke pusat bumi. Matanya yang setajam elang terpaku ngeri ke arah atas, menatap sebuah layar LED reklame raksasa atau Megatron seukuran lapangan basket yang menempel angkuh di fasad sebuah gedung perkantoran elit. Layar yang biasanya memutar iklan parfum mewah atau mobil impor bernilai miliaran rupiah itu, tiba-tiba berkedip statis sebelum berganti memunculkan sebuah pengumuman darurat yang membuat jantung Arya seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Sebuah foto resolusi tinggi memenuhi layar raksasa tersebut. Foto seorang anak laki-laki dengan kulit seputih pualam, mengenakan setelan jas mini berbahan sutra, tersenyum cerah memperlihatkan gigi susunya yang rapi. Itu adalah wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang semalaman menangis terseduh-seduh di balik tong sampah berbau pesing. Wajah yang kini sedang bersandar lemah di bahunya yang berlumuran keringat asam. Di bawah foto raksasa itu, terpampang huruf-huruf kapital berwarna merah darah yang berkedip menyilaukan mata. Dicari, Leo Wijaya. Owaris Tunggal Wijaya Corp. Imbalan tunai 10 miliar rupiah bagi yang menemukan dalam keadaan selamat. Hubungi saluran darurat sekarang juga. Dunia di sekeliling Arya mendadak hening. Suara bising klakson dan deru mesin seolah tersedot ke dalam ruang hampa. Kepalanya berputar hebat mencerna rentetan kejadian gila yang baru saja menimpanya. Pantas saja anak ini memakai pakaian dengan jahitan tangan eksklusif. Pantas saja sekawanan pembunuh bayaran berhati iblis memburunya, hingga ke sudut gang kumuh paling gelap dan rela menghancurkan kepala siapapun yang menghalangi mereka. Anak kecil malang yang gemetar kelaparan dan nyaris tewas akibat demam tinggi dalam pelukannya ini bukanlah anak sembarangan, melainkan pangeran mahkota dari sebuah kerajaan bisnis multinasional, pewaris dari kekayaan tak terbatas yang mampu membeli seluruh kota ini. Sayup-sayup, telinga Arya mulai menangkap kasakusuk orang-orang di sekitarnya yang ikut menatap papan reklame itu. Para pekerja kantoran berjas rapi, pedagang asongan, hingga pejalan kaki mulai berbisik penuh keserakahan. Mereka bergumam dengan mata berbinar-binar penuh ambisi duniawi, membayangkan kemewahan tak masuk akal yang bisa mereka beli jika menemukan anak tersebut, berhayal menjadi miliarder dadakan hanya dengan menelepon nomor yang tertera. Mendengar hawa nafsu dan kerakusan yang menguar dari mulut-mulut manusia di sekelilingnya, perut Arya mendadak mual. Ia menunduk menatap Leo yang memandangnya dengan mata bulat penuh kepolosan yang memilukan. Di saat siapapun di dunia ini akan langsung berlari ke bilik telepon terdekat untuk menukarkan anak ini dengan tumpukan uang kertas yang bisa mengubah nasib 7 turunan, nurani Arya justru berkata lain. Baginya, angka 10 miliar yang menyilaukan mata itu tidak lebih dari sekadar deretan angka fana yang tak memiliki jiwa. Jika ia melaporkan hal ini kepada pihak berwenang secara sembarangan, tak ada jaminan informasi itu tidak akan bocor ke tangan para preman pembunuh semalam yang jelas memiliki jaringan kekuasaan yang kuat. Ia tak sudi mempertaruhkan nyawa anak ini demi imbalan uang berdarah.
Dengan tekad yang mengeras bagaikan baja berlapis intan, Arya membenarkan posisi gendongannya, mendekap Leo semakin erat ke dadanya yang berdetak konstan. Tidak ada setitik pun niat di dalam hatinya untuk mengklaim imbalan fantastis tersebut. Harga dirinya sebagai seorang laki-laki yang merdeka dari perbudakan materi menolak keras hal itu. Ia memutuskan satu-satunya jalan paling aman adalah mengembalikan anak ini langsung ke markas besar Wijaya Corp, menyerahkannya langsung ke tangan orang tuanya secara terhormat, lalu pergi menghilang kembali ke jalanan berdebu tempat ia berasal tanpa menuntut nama apalagi harta. Sambil menahan perih di lengannya yang terluka dan lambungnya yang kembali meronta, Arya menembus lautan manusia yang buta oleh keserakahan, melangkah dengan pasti menuju gerbang kesombongan tempat di mana takdir besar telah menunggunya dengan badai yang jauh lebih mematikan. Matahari siang kembali memamerkan taringnya, memanggang aspal ibu kota tanpa belas kasihan saat kaki telanjang Arya yang kapalan melangkah tertatih menembus hiruk-pikuk distrik finansial paling bergengsi di negara ini. Di setiap ayunan langkahnya yang diseret penderitaan, rasa perih dari luka gores dan lepuhan di telapak kakinya berdenyut hebat, berpacu dengan denyutan nyeri di lengannya yang masih dibalut kain lusuh berkerak darah kering. Namun, dekapannya pada tubuh mungil Leo sama sekali tidak mengendur. Ia menggendong anak itu bagaikan membawa sebuah pusaka suci melewati medan perang yang dipenuhi ranjau kesombongan. Setelah berjalan berkilo-kilometer dengan peluh yang membanjiri tubuh kurusnya, menyulap kemeja flanel kotornya menjadi perisai basah yang menebarkan aroma keringat asam, Arya akhirnya tiba di epicentrum kekuasaan, Menara Wijaya Corp. Bangunan pencakar langit itu berdiri dengan keangkuhan absolut, menusuk gumpalan awan seolah menantang langit dan merendahkan siapapun di bawahnya. Fasadnya berlapis kaca kristal anti silau yang memantulkan sinar mentari menjadi kilatan-kilatan cahaya keemasan, membutakan mata kaum marginal yang berani menatapnya. Pilar-pilar granit hitam raksasa menyangga kanopi lobi yang ukurannya 10 kali lipat lebih besar dari rumah petak manapun di kawasan kumuh tempat Arya merajut hidup. Di pelataran parkir yang membentang luas, deretan mobil super dan limosin seharga ratusan miliar terparkir rapi, dijaga oleh barisan sekuriti berjas hitam yang lebih mirip pasukan khusus militer daripada satuan pengaman sipil. Bagi siapapun yang terlahir di atas aspal berdebu, tempat ini adalah benteng terlarang, sebuah gerbang menuju dunia para dewa di mana kemiskinan dan kebaikan tanpa kasta dianggap sebagai penyakit menular. Arya menelan ludahnya yang terasa seringkih debu. Ia menunduk menatap Leo yang kembali membenamkan wajahnya ke ceruk lehernya. Getaran ketakutan perlahan mulai kembali merasuki tubuh rapuh anak itu, seakan ia mengenali ancaman tak kasat mata di rumahnya sendiri. Dengan sisa keberanian dan keteguhan hati yang mengeras bak baja murni, Arya melangkahkan kakinya melewati pintu putar kaca otomatis raksasa. Detik itu juga, transisi dari neraka jalanan menuju surga berpendingin ruangan sentral menghantam seluruh sistem sensoriknya. Hembusan angin beku yang membawa aroma parfum eksklusif dan mawar murni seketika bertabrakan secara brutal dengan bau pesing selokan, debu aspal, dan anyir darah yang melekat pada tubuh Arya. Pijakan kakinya yang kotor langsung meninggalkan jejak noda kecoklatan di atas hamparan marmer putih Italia yang dipoles, hingga memantulkan bayangan bak cermin tanpa celah. Kehadiran Arya di tengah-tengah lobi utama yang luar biasa megah itu bagaikan setetes lumpur kotor yang jatuh ke dalam piala emas berisi anggur termahal. Seketika, hiruk-pikuk obrolan bisnis bernilai triliunan rupiah, suara ketukan hak tinggi sepatu desainer dari Paris, dan denting sendok perak pada cangkir porselen terhenti secara serentak. Membekukan waktu. Ratusan pasang mata dari para eksekutif berdasi sutra, manajer wanita berbalut perhiasan berlian, dan staf elit perusahaan langsung berputar menyorotnya. Tatapan mereka bukanlah pandangan terkejut yang wajar, melainkan tembakan rasa jijik yang luar biasa murni dan menguliti jiwa. Orang-orang secara refleks melangkah mundur menjauh seolah Arya memancarkan radiasi beracun, sementara beberapa direktur terang-terangan menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra, melontarkan umpatan-umpatan tertahan tentang bagaimana seonggok sampah dari gorong-gorong bisa lolos masuk menodai kuil suci mereka. Arya mematung dengan ketenangan stoik yang mengerikan, menyerap semua energi negatif itu tanpa sedikit pun gentar. Ia tidak menundukkan kepalanya 1/1000 milimeter pun. Matanya yang tajam dan tak tergoyahkan menyapu lautan manusia-manusia congkak yang sedang menghakiminya itu. Ia melangkah perlahan namun pasti menuju meja resepsionis pola melingkar yang dijaga oleh para wanita berparas bak model majalah. Saat Arya semakin dekat, salah satu resepsionis itu memundurkan kursinya dengan panik. Wajah cantiknya pucat pasi dilanda kemuakan absolut seakan melihat iblis maut. Sebelum wanita itu memencet tombol alarm darurat di bawah mejanya, Arya membuka bibirnya yang pecah-pecah. Dengan suara baritonnya yang berat, serak,
Namun dipenuhi wibawa kesatria yang tak lekang oleh penampilannya, ia menyatakan dengan tenang bahwa ia hanya datang untuk mengembalikan putra Tuan Wijaya secara aman, tanpa mengharapkan kepingan koin atau belas kasihan dari satu nyawa pun di gedung ini. Namun, kejujuran tulus yang keluar dari kerongkongan kering itu tak sempat meresap ke dalam akal sehat siapapun, sebab dari arah sayap kiri ruangan, denting tajam dari lift VIP berlapis emas menghentikan napas seluruh lobi. Pintu mekanis itu terbuka perlahan, memuntahkan sesosok pria yang berjalan keluar dengan dikawal oleh selusin security berbadan tegap dan beringas. Pria itu adalah Hendra, sang direktur keamanan utama sekaligus paman tiri Leo. Ia mengenakan setelan jas custom seharga puluhan juta yang melekat sempurna di tubuhnya. Rambutnya tersisir klimis memantulkan pendaran lampu gantung kristal raksasa, dan di pergelangan tangannya bertengger angku sebuah arloji bernilai miliaran rupiah. Dari luar ia terlihat layaknya bangsawan penguasa ekonomi, namun di balik senyum tipisnya yang congkak, membusuk jiwa seorang sosiopat gila harta yang rela menghalalkan segala cara demi mengkudeta tahta sang kakak. Langkah angkuh Hendra mendadak terhenti. Sol sepatu kulit eksklusifnya berdiri tertahan di atas marmer ketika matanya menangkap siluet Arya. Awalnya ia hanya melihat sesosok gembel pengamen menjijikan yang merusak pandangannya. Namun, saat tatapan tajamnya turun dan mengenali wajah pucat Leo yang meringkuk di gendongan pria dekil tersebut, pupil mata Hendra melebar sempurna dan jantungnya seakan dihantam godam es seberat puluhan ton. Keponakannya masih hidup. Pasukan preman bayaran yang ia kerahkan semalaman ternyata telah gagal total melenyapkan bocah ini. Kini, bukti mutlak dari pengkhianatan berdarahnya berdiri tegak tepat di tengah-tengah markas kekuasaannya sendiri. Kepanikan yang luar biasa liar sempat berkelebat merobek ketenangan di mata Hendra, namun hanya butuh 2 detik bagi insting iblis sang direktur untuk menutupi teror mematikan itu dengan topeng kemarahan yang arogan. Menyadari ia harus menghancurkan saksi mata ini sebelum sang kakak kembali dari luar negeri, Hendra menerjang membelah kerumunan karyawan dengan langkah kasar. Ia mengacungkan telunjuknya tepat ke wajah Arya. Udara di lobi itu terasa mencekik saat Hendra menggelegarkan suaranya untuk memutarbalikkan fakta, menuduh dengan kejam bahwa tangan penuh kudis dan bau selokan peluh dari pengamen kotor itu telah menodai kesucian lantai marmernya. Dengan narasi manipulatif tingkat tinggi yang membuat bulu kuduk berdiri, Hendra menjeritkan makian bahwa manusia parasit jalanan sepertinya pasti telah menculik sang keponakan tercinta hanya demi memeras harta perusahaan, lalu bersumpah akan menyeret lintah darat kotoran aspal itu agar membusuk selamanya di penjara paling gelap. Kalimat andalannya itu meluncur tajam bak pedang Algojo, mengiris sisa-sisa kemanusiaan di lobi tersebut dan memicu persidangan jalanan yang akan menjatuhkan Arya ke titik nadir penderitaannya. Atmosfer di lobi utama Wijaya Corp yang megah mendadak menjelma menjadi ruang hampa udara yang mencekik paru-paru siapapun yang bernapas di dalamnya. Suara detak jarum jam raksasa berlapis emas di dinding marmer terasa bagaikan dentuman meriam yang menandai dimulainya sebuah eksekusi mati. Hendra berdiri mematung selama beberapa detik. Sorot matanya yang licik dan tajam bergerak liar menatap bergantian antara wajah pucat keponakannya dan sosok gembel berlumuran darah yang tengah mendekap anak itu dengan erat. Di balik setelan jas sutra custom seharga puluhan juta yang membalut tubuh tegaknya, jantung Hendra berpacu gila-gilaan, memompa darah kepanikan yang nyaris meledakkan pembuluh darah di otaknya. Skenario sempurna yang telah ia susun dengan cermat berbulan-bulan lamanya, menyewa pembunuh bayaran tanpa jejak, melenyapkan sang pewaris tunggal di gang kumuh, dan bersiap mengklaim tahta kakaknya secara mutlak, kini hancur lebur berkeping-keping. Dan semua kehancuran itu terjadi hanya karena campur tangan seonggok sampah jalanan yang tak punya kasta. Namun, insting bertahan hidup seorang sosiopat kelas kakap tidak pernah tertidur pulas. Hanya butuh satu tarikan napas panjang yang diembuskan secara halus bagi Hendra untuk membunuh rasa paniknya sendiri, menggantinya dengan topeng kemurkaan seorang paman yang seolah-olah baru saja menemukan belahan jiwanya yang hilang. Dengan langkah lebar yang memancarkan dominasi, diiringi derit sol sepatu kulit eksklusif yang bergesekan keras dengan lantai marmer, Hendra menerjang maju membelah barikade sekuritinya. Urat-urat kebencian menonjol tegang di lehernya yang disemprot parfum jutaan rupiah, saat ia mengarahkan telunjuknya yang terawat rapi tepat ke wajah Arya. Suara bariton Hendra yang biasanya tertata elegan untuk rapat dewan direksi kini digelegarkan dengan volume maksimal, sengaja dipantulkan ke seluruh penjuru dinding pualam agar ratusan pasang mata dan telinga kaum elit di lobi itu menjadi saksi bisu atas sandiwara busuknya. Ia melolongkan fitnah keji yang membelah keheningan, menuduh dengan air mata buaya yang sengaja digenangkan di pelupuk matanya, bahwa gembel keparat berbau selokan inilah dalang dari hilangnya pangeran kecil Wijaya Corp. Hendra merangkai narasi kebohongan dengan sangat meyakinkan,
menunjuk pada noda darah dan lumpur yang mengeras di kemeja Arya sebagai bukti kekerasan brutal. Ia berteriak histeris, suaranya bergetar penuh kemarahan palsu, menyatakan bahwa manusia berpenyakit rendahan ini sengaja menculik, menyiksa, dan membiarkan keponakannya kelaparan semalaman di sarang tikus hanya untuk memeras harta perusahaan. Dengan dramatis ia mengutuk bagaimana Arya berani menodai kesucian gedung pualam ini dengan tangan penuh kudisnya, datang menyerahkan diri layaknya pahlawan demi menuntut tebusan 10 miliar yang tak akan pernah ia biarkan jatuh ke tangan sampah masyarakat sepertinya. Badai fitnah beracun yang dilontarkan Hendra menghantam Arya layaknya hujan belati, namun tak sedikit pun berhasil menembus benteng pertahanan stoik sang pengamen jalanan. Arya tidak gemetar ketakutan, tidak memucat pasi, apalagi merengek memohon ampun bersujud di lantai layaknya pesakitan yang tertangkap basah. Dengan rahang yang mengeras hingga tulang pelipisnya menonjol, ia berdiri tegak tak tergoyahkan layaknya karang purba yang menantang hantaman ombak samudra. Mata elangnya yang memerah karena kelelahan ekstrim menatap lurus menembus topeng kepalsuan Hendra, menelanjangi teror dan ketakutan busuk yang disembunyikan sang direktur di balik suaranya yang lantang. Arya yang telah menelan asam garam jalanan tahu persis. Pria berjas mahal dengan senyum congkak di hadapannya ini memancarkan aura kematian berdarah dingin yang sama persis dengan sekawanan preman bayaran yang menyerangnya semalam. Sambil menahan perih di lengan kirinya yang terus berdenyut seolah ditusuk ribuan jarum, Arya merapatkan pelukannya pada tubuh gemetar Leo, mencoba memberikan satu-satunya sumber kehangatan terakhir yang bisa ia tawarkan dari tubuh kurusnya. Dengan suara serak, berat, namun memendam wibawa absolut yang tak bisa dibeli dengan uang triliunan, Arya membalas tatapan itu, menyatakan dengan nada datar bahwa ia hanya mengantarkan anak ini pulang agar selamat, tak sudi menyentuh sepeser pun uang kotor yang dibanggakan oleh manusia-manusia berhati iblis di ruangan itu. Sayangnya, kejujuran tulus di dunia yang fondasinya dibangun di atas tumpukan materi seringkali hanya dianggap sebagai lolongan anjing gila yang harus dibungkam. Mendengar jawaban tenang Arya yang justru semakin merendahkan arogansinya di depan publik, ego Hendra meledak tak terkendali. Ia menoleh ke arah barisan sekuriti berbadan tegap yang berbaris di belakangnya bagaikan sekawanan anjing pemburu yang menunggu perintah, memberikan isyarat tangan yang dingin dan mematikan. Detik itu juga, 3 orang penjaga keamanan dengan otot-otot yang disuntik steroid dan wajah beringas menerjang maju menabrak udara. Tangan-tangan raksasa yang terbalut sarung tangan taktis itu mencengkeram kasar bahu kurus Arya, kuku-kuku tebal mereka menembus kemeja flanel tipisnya, meremas tepat di atas luka memar dan robekan daging di lengan kirinya yang belum kering. Arya mengerang tertahan dari balik gigi-giginya yang terkatup rapat, urat lehernya menegang saat rasa sakit yang membutakan mata meledak merambat dari sumsum tulangnya hingga ke ubun-ubun. Namun ia menolak keras melepaskan pelukannya, mengorbankan otot-ototnya untuk ditarik hingga nyaris robek demi melindungi anak tak berdosa dalam dekapannya. Pemandangan yang tersaji selanjutnya adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang mencabik-cabik nurani, menyajikan kontras yang mengerikan di bawah lampu kristal mewah. Dengan kekuatan brutal yang tak sebanding, security-security itu akhirnya berhasil memelintir dan mematahkan pertahanan lengan Arya. Tubuh mungil Leo ditarik secara kasar dari dada pelindungnya, diangkat melayang di udara dan diserahkan ke pelukan Hendra yang memalsukan kelegaan dramatis. Saat kehangatan tubuh Arya terlepas dari dekapannya, Leo menjerit histeris. Suara tangisan anak kecil itu melengking tinggi, memecah kemegahan lobi dengan penderitaan dan ketakutan yang murni. Ia meronta-ronta gila-gilaan di gendongan pamannya, menendang-nendang dada Hendra, sementara tangannya yang mungil dan kotor berusaha menggapai-gapai udara kosong ke arah Arya. Sambil menangis terseduh-seduh hingga napasnya tersengal parah, Leo menjeritkan panggilan putus asa memohon paman pengamennya untuk menyelamatkannya, menolak mentah-mentah sentuhan pria berjas mahal yang secara instingtif ia kenali sebagai monster yang sebenarnya. Tangisan histeris keponakannya yang justru memihak dan menangisi sang gembel membuat darah Hendra mendidih hingga ke ubun-ubun, membakar habis sisa kewarasannya yang palsu. Ia segera menyerahkan Leo kepada asistennya yang berpakaian rapi untuk segera dibawa menyingkir ke penthouse di lantai atas, mengisolasi tangisan anak itu dari jangkauan pendengaran publik agar sandiwaranya tidak terbongkar. Setelah sang pewaris lenyap di balik pintu lift khusus yang tertutup rapat, Hendra berbalik perlahan menatap Arya yang kini telah ditahan paksa dengan posisi berlutut di atas lantai marmer oleh 2 security raksasa. Menikmati puncak kekuasaannya yang tak terbatas dan kemenangan sementaranya, Hendra melangkah mendekat perlahan. Ujung sepatu kulit mengilapnya berhenti merendahkan tepat di depan hidung Arya yang menunduk menahan sakit. Hendra menunduk menatap sang pahlawan aspal dengan pandangan yang lebih menjijikan daripada melihat bangkai tikus berbelatung. Lalu, tanpa sedikit pun keraguan atau sisa kemanusiaan,
Hendra mengumpulkan ludah di mulutnya dan menyemburkannya tepat ke wajah legam Arya. Sebuah penghinaan absolut yang dirancang khusus untuk meruntuhkan martabat manusia hingga ke titik nadir paling membusuk, dipertontonkan di depan ratusan pasang mata yang hanya dia membisu. Sambil tertawa pelan yang terdengar sangat kejam dan psikopatik bergetar di tenggorokannya, ia menjambak rambut kotor Arya, memaksa pria itu mendongak menatap wajah bengisnya, lalu berbisik mendesis layaknya ular berbisa. Ia memastikan bahwa gembel busuk ini tidak akan pernah melihat matahari terbit besok pagi, mengancam akan meremukkan setiap tulang di tubuh kurusnya sebelum menjebloskannya ke neraka penyiksaan paling gelap karena telah berani merusak mahakaryanya. Fitnah keji telah dijatuhkan. Pengadilan sepihak telah usai diketuk palu oleh keangkuhan, dan bagi Arya, gerbang pualam kesombongan ini resmi bertransformasi menjadi ruang penyiksaan batin dan fisik yang siap melumat sisa nyawanya hingga tak bersisa menjadi debu. Lobi utama Wijaya Corp yang berlapis pualam putih Italia kini berubah wujud menjadi panggung jagal psikologis yang amat mengerikan. Udara berpendingin ruangan yang steril mendadak terasa pekat, dicekik oleh aura kebencian murni yang memancar dari Hendra. Di tengah bentangan lantai marmer yang memantulkan cahaya lampu kristal bagaikan cermin tanpa celah, Arya berlutut paksa dengan kedua lengan yang dipelintir ke belakang oleh sepasang sekuriti berbadan algojo. Rasa sakit dari persendian bahunya yang ditarik hingga nyaris lepas dari mangkuknya berpadu dengan denyut nyeri di lengan kirinya yang robek berdarah, menciptakan simfoni penderitaan fisik yang membutakan mata. Namun, dari wajah legamnya yang baru saja dinodai oleh cairan ludah sang direktur, tak ada setetes pun air mata keputusasaan yang jatuh merengek. Rahangnya mengeras sekuat titanium, menelan segala bentuk penghinaan itu dengan kebisuan absolut yang justru membuat darah Hendra semakin mendidih karena merasa otoritasnya ditantang oleh seonggok daging tak berharga. Hendra melangkah memutari tubuh Arya yang tersungkur lemah dengan gaya angkuh seorang predator yang sedang mempermainkan mangsanya sebelum melahapnya bulat-bulat. Sol sepatu kulit eksklusifnya yang harganya setara dengan biaya hidup Arya selama 1 dekade berderit pelan, menciptakan gema intimidasi yang merayap di dinding-dinding kaca lobi. Ratusan eksekutif dan staf wanita berparfum mahal yang sedari tadi berkerumun kini hanya mematung membisu. Tak ada satupun nurani yang tergerak untuk menghentikan penyiksaan biadab ini. Mereka memilih menundukkan kepala, tunduk secara pengecut pada hukum rimba korporat di mana kekayaan adalah dewa tertinggi dan kemiskinan adalah kejahatan mutlak yang pantas dihukum mati. Hendra membungkukkan badannya perlahan, mencondongkan wajahnya yang beraroma mawar murni mendekati telinga Arya yang berbau keringat asam, lalu mendesiskan bisa ancaman bahwa hari ini adalah hari terakhir gembel bau selokan ini menghirup udara bumi, karena nyawa melaratnya bahkan tidak lebih berharga dari setitik kotoran yang menempel di karpet kantornya. Tiba-tiba, sudut mata Hendra yang licik menangkap sebuah objek usang yang tergeletak mengenaskan tak jauh dari ujung lutut Arya. Benda itu adalah gitar tua bersenar karat dengan bodi kayu pudar yang retak parah dan sengaja ditambal oleh lakban hitam tebal. Gitar itu adalah satu-satunya harta peninggalan almarhum ayah Arya, saksi bisu dari jutaan langkah kaki yang melepuh di aspal panas dan ribuan lagu penahan lapar di persimpangan lampu merah. Gitar itu terjatuh saat para sekuriti tadi menyeret Arya secara brutal, kini tergeletak bisu di atas marmer putih yang suci, menciptakan kontras visual yang luar biasa menjijikan bagi standar estetika kaum elitis. Sang direktur mendengus jijik, raut wajahnya berkerut penuh kemuakan seolah ia baru saja melihat bangkai tikus berbelatung yang disajikan di atas meja makan peraknya. Dengan ujung sepatunya yang mengilap, ia menendang pelan bodi gitar itu, membangkitkan nada sumbang bergetar memecah udara lobi, sebuah suara parau yang entah mengapa terdengar seperti rintihan ketakutan minta tolong di telinga Arya. Menyadari apa yang menjadi incaran iblis berjas mahal di hadapannya, untuk pertama kalinya sejak disiksa secara brutal semalaman, benteng ketenangan stoik Arya hancur lebur seketika. Mata elangnya membelalak lebar, dipenuhi teror murni yang mengalahkan rasa takut akan kematian itu sendiri. Ia meronta gila-gilaan, mengabaikan rasa sakit otot bahunya yang berderit nyaris robek ditekan lutut raksasa sang sekuriti, berusaha mencondongkan tubuh kurusnya untuk melindungi pusaka satu-satunya itu. Suara baritonnya yang serak dan kelelahan kini pecah dalam jeritan putus asa yang menyayat hati, memohon dengan napas tersengal agar pria itu tidak menyentuh gitarnya, berteriak bahwa ia rela menerima siksaan cambuk atau pukulan besi apapun di sekujur tubuhnya asalkan kayu lapuk itu dibiarkan utuh tanpa cacat. Namun, permohonan yang dilumuri darah dan keputusasaan itu justru menjelma menjadi alunan musik klasik yang paling merdu bagi telinga psikopat Hendra. Sebuah senyum iblis terkembang lebar memamerkan deretan gigi putih sang direktur. Dengan keangkuhan absolut yang memuakan dan tatapan mata yang menyala oleh kepuasan sadis,
Hendra mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi di udara. Tanpa ragu seperseribu detik pun, ia mengentakkan tumit sepatu kulit kerasnya dengan kekuatan penuh, menghunjam tepat menembus rongga tengah perut gitar kayu tersebut. Suara gemertak kayu yang hancur berkeping-keping meledak layaknya tembakan meriam kaliber besar, bergema memantul di seluruh penjuru lobi raksasa yang mendadak beku oleh kengerian. Kayu rapuh yang selama belasan tahun menyimpan jutaan kenangan hangat masa kecil Arya itu amblas ke dalam, senar-senarnya putus secara serentak, menyabet udara dengan bunyi lentingan tajam yang menyayat telinga seperti jeritan sakaratul maut makhluk hidup. Tak puas hanya menghancurkannya dalam satu kali hantaman, Hendra menginjak, memutar tumitnya dengan kasar, dan menggila sisa-sisa serpihan kayu serta kawat berkarat itu hingga menjadi remahan sampah tak berbentuk. Ia bergerak seolah ia sedang menggilas harga diri, martabat, dan sisa detak kehidupan sang pengamen hingga menjadi abu di bawah telapak kakinya. Setiap suara retakan kayu penutup bodi gitar itu menghujam jantung Arya jauh lebih dalam dan mematikan dari tusukan belati beracun manapun. Napas pengamen itu terhenti mendadak. Dadanya sesak luar biasa seolah ditimpa balok beton bertonton, dan matanya menatap kosong tak berkedip pada serpihan kayu yang berserakan menyedihkan di atas pualam mahal. Jiwanya seakan ikut terinjak hancur, dikoyak hingga tak bersisa di bawah sepatu mahal yang mengilap tanpa ampun itu. Hendra tertawa pelan, sebuah tawa kering yang meremukan batin, sebelum akhirnya ia meludah ke arah pecahan instrumen malang itu dan memberikan perintah eksekusi terakhir kepada para algojo raksasanya dengan kedipan mata yang sangat dingin. Tanpa belas kasihan apalagi sisa-sisa kemanusiaan, para anjing penjaga itu langsung bergerak melaksanakan perintah. Pukulan tangan kosong berbalut sarung tangan taktis menghujam ulu hati dan pelipis wajah Arya bertubi-tubi. Tendangan sepatu bot berat menghantam keras tulang rusuknya, meremukan sisa-sisa tenaga yang ia kumpulkan susah payah semalaman demi menyelamatkan nyawa Leo. Darah segar seketika menyembur dari sela-sela bibir dan hidungnya yang patah. Menetes menodai kerah kemeja flanelnya yang sudah basah oleh peluh asam dan lumpur selokan. Tubuh kurus Arya yang nyaris kehilangan seluruh kesadarannya diseret begitu saja melintasi lantai marmer layaknya karung sampah busuk, meninggalkan jejak panjang darah merah dan debu hitam yang mencoreng kesucian lobi megah tersebut. Dengan ayunan kasar yang merendahkan martabat manusia hingga ke akar-akarnya, tubuh lemasnya dilempar paksa menembus pintu putar kaca raksasa, melayang sesaat di udara sebelum akhirnya menghantam kerasnya pelataran parkir beton dengan bunyi debum yang meremukan seluruh persendiannya. Seolah semesta ikut berkonspirasi dengan kaum elitis untuk menyempurnakan penderitaan sang kesatria di titik nadir absolut ini, langit ibu kota yang tadinya menyengatkan panas mendadak menghitam legam, memuntahkan badai hujan deras yang sangat ekstrim. Petir menyambar membutakan mata, diiringi guntur yang menggelegar dahsyat membelah angkasa. Tubuh kurus Arya tergeletak tak berdaya di atas aspal yang mulai digenangi air banjir berwarna coklat kotor, diguyur oleh hujan es dan angin badai yang menusuk hingga membekukan sumsum tulangnya. Rongsokan serpihan gitarnya yang hancur dilemparkan begitu saja menyusul ke wajahnya oleh sekuriti yang tertawa mengejek, sebelum akhirnya pintu kaca lobi dikunci rapat-rapat dari dalam, memisahkan dunia terang benderang dari kegelapan badai. Arya meringkuk layaknya janin di tengah genangan air yang bercampur dengan anyir darahnya sendiri, menggigil hebat di bawah amukan alam. Segala yang ia miliki di dunia ini telah direnggut paksa, harga dirinya diinjak-injak, nyawa rapuh yang ia selamatkan direbut, dan warisan terakhir ayahnya telah hancur menjadi serbuk kayu yang hanyut terbawa air selokan. Di bawah guyuran hujan badai yang mencambuk punggungnya dengan brutal, sang pengamen jalanan itu telah jatuh ke dasar jurang penderitaan paling pekat, sebuah titik nadir mutlak di mana kematian terasa seperti pelukan yang jauh lebih hangat dan menggiurkan daripada kekejaman dunia manusia. Jauh di atas aspal jalanan yang kini disapu amukan badai dan darah sang pengamen, tepatnya di lantai teratas Menara Wijaya Corp, kemewahan absolut membentang dalam wujud sebuah penthouse raksasa. Ruangan berdinding kaca pualam itu terisolasi secara sempurna dari jeritan alam di luar sana. Lantainya dilapisi karpet bulu cerplai asli yang begitu tebal dan hangat, menyerap setiap suara langkah kaki hingga menciptakan keheningan yang nyaris sakral. Udara di dalam sana diatur pada suhu tropis yang menenangkan, beraroma kayu cendana dan lavender murni yang disuplai dari mesin diffuser bernilai ratusan juta rupiah. Di atas meja makan panjang berbahan kayu mahoni solid, tersaji hidangan yang mampu menyuapi satu desa miskin selama sebulan penuh. Sup sirip hiu kualitas premium, daging sapi wagyu A5 yang dipanggang sempurna, serta kaviar beluga yang disajikan di atas piring perak bertahtakan ukiran emas. Namun, segala kemegahan yang memuntahkan keangkuhan duniawi itu terasa kosong melompong, dibungkam oleh isak tangis memilukan dari seorang anak kecil yang meringkuk di sudut sofa bludru. Leo menolak semua sentuhan kemewahan itu.
Bocah berusia 6 tahun yang baru saja dimandikan dengan air hangat beraromaterapi dan dipakaikan piyama sutra murni itu justru gemetar ketakutan layaknya tawanan perang di kastilnya sendiri. Ketika seorang koki pribadi berlisensi bintang Michelin mendekat dengan senyum lembut, menyodorkan sesendok kaldu wagyu yang mengepul harum ke depan bibir mungilnya, Leo bereaksi dengan histeris. Tangan kecilnya menepis kasar sendok perak itu hingga terlempar berbenturan dengan dinding pualam, menumpahkan cairan emas berharga jutaan rupiah itu mengotori karpet mahal. Anak itu menekuk lututnya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang sembab dan merah, akibat menangis tanpa henti sejak ia direnggut paksa dari dada Arya di lobi bawah. Bagi Leo, kehangatan piyama sutra ini terasa sedingin es dibandingkan dengan kemeja flanel bau keringat yang memeluknya semalaman. Aroma cendana di ruangan ini justru memicu mual, karena ia merindukan wangi kaldu gerobak Buningsih yang telah menyelamatkan nyawanya. Sambil terseduh-seduh hingga napasnya tersengal dan bahu kecilnya terguncang hebat, Leo menjeritkan panggilan putus asa memanggil-manggil paman pengamennya. Ia memohon dengan suara serak yang menyayat hati agar para pelayan itu mengembalikan pria berbau debu yang telah meneteskan darah demi melindunginya dari monster-monster di gang gelap. Ia merintih kelaparan, namun menolak menelan daging mewah itu, dan justru meminta sisa bungkusan nasi kerak kering yang sempat dijanjikan oleh sang paman di pinggir jalan. Di sudut ruangan yang temaram, Hendra berdiri mengamati pemandangan itu dengan urat leher yang berkedut menahan amarah yang nyaris meledakkan tengkoraknya. Sang direktur keamanan utama itu terus meremas gelas kristal berisi whisky di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih, nyaris menghancurkan gelas itu berkeping-keping. Sandiwara busuknya sedang dipertaruhkan. Dengan langkah yang sengaja dibuat tenang, Hendra mendekati sofa, mencoba memasang topeng paman yang penyayang. Ia duduk di tepi sofa, merendahkan suaranya yang berat untuk membujuk Leo, membisikkan kebohongan manipulatif bahwa paman pengamen yang kotor itu adalah penjahat kejam yang menculiknya, bahwa pria miskin itu hanya menginginkan uang dan sekarang sudah dikurung di penjara tempat manusia berpenyakit sepertinya berasal. Hendra mengulurkan tangannya yang tercium aroma parfum mahal untuk mengusap kepala Leo. Namun, respons yang didapatnya justru di luar dugaan. Begitu kulit tangan Hendra menyentuhnya, Leo menjerit seakan baru saja disengat besi panas. Ia menendang dada Hendra dengan kaki mungilnya, menatap pamannya itu dengan sepasang mata bulat yang memancarkan kengerian dan kebencian murni. Insting murni seorang anak tak bisa ditipu oleh balutan jas sutra dan tutur kata elegan. Leo tahu persis, pria berparfum wangi inilah komandan dari para monster berjaket kulit yang mengayunkan pipa besi semalam. Penolakan ekstrim dan tangisan yang semakin histeris ini membuat kesabaran Hendra menguap. Rahangnya mengeras. Ia memberi isyarat tajam lewat sudut matanya kepada para pelayan untuk memegangi anak itu dan memaksakan makanan ke mulutnya agar berhenti menangis sebelum sang kakak tiba. Namun, tepat ketika tangan-tangan pelayan itu hendak menyentuh lengan Leo, pintu ganda berbahan kayu ek raksasa di ujung ruangan meledak terbuka dengan suara dentuman yang menggetarkan kristal lampu gantung. Atmosfer di dalam penthouse itu seketika membeku. Di ambang pintu, berdirilah Tuan Wijaya, sang triliuner penguasa kerajaan bisnis yang baru saja membelah badai ekstrim dengan helikopter pribadinya langsung dari bandara. Postur tubuhnya menjulang tinggi, memancarkan aura otoritas absolut dan intimidasi yang mampu menundukkan ribuan kepala hanya dengan satu helaan napas. Jas panjangnya yang berwarna hitam legam tampak basah oleh percikan hujan badai, dan sepasang matanya yang setajam silet menyapu seluruh isi ruangan sebelum akhirnya memaku pada sosok putranya yang sedang meronta ketakutan di sudut sofa. Melihat darah dagingnya terpojok layaknya binatang buruan, topeng sang CEO dingin runtuh seketika, digantikan oleh naluri seorang ayah yang murka. Tuan Wijaya melangkah dengan kecepatan kilat, mengibaskan para pelayan yang menghalanginya seolah mereka tak lebih dari debu tak berharga. Ia menjatuhkan lututnya yang dibalut celana custom seharga mobil mewah itu tepat ke atas karpet, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Leo, yang mengenali pelindung sejatinya, langsung melompat menghambur ke pelukan ayahnya. Tangis anak itu pecah sejadi-jadinya. Air mata keputusasaannya membanjiri kerah kemeja Tuan Wijaya. Di tengah isakannya yang mencekik dada, Leo menunjuk ke arah Hendra dengan jari telunjuknya yang gemetar, merancau dengan kosa kata anak kecil yang terbata-bata namun mengiris kebenaran. Ia merintih menceritakan tentang paman Jaswangi yang jahat mengirim monster ke tempat gelap, dan bagaimana paman bergitar butut yang berbau debu menggunakan badannya untuk menahan besi jahat, berdarah-darah demi melindungi nyawanya dari kematian. Hendra seketika memucat pasi. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya merusak tatanan rambut klimisnya.
Ia buru-buru menyela dengan suara yang bergetar panik, mencoba memutarbalikkan fakta sekali lagi. Ia menuduh bahwa anak ini masih dalam pengaruh trauma akibat dicuci otaknya oleh gembel penculik yang kelaparan itu, dan bersikeras bahwa dirinya lah yang mengerahkan seluruh pasukan keamanan untuk menyelamatkan Leo dari tangan si pengamen kotor. Hendra memohon agar kakaknya tidak mendengarkan racauan tak masuk akal dari anak kecil yang ketakutan. Namun, Tuan Wijaya bukanlah pria yang bisa membangun kekaisaran triliunan rupiah dengan otak yang tumpul. Ia merasakan detak jantung putranya yang berdegup penuh teror saat melihat pamannya sendiri. Ia melihat memar di lengan anaknya yang baru, dan menyadari kepolosan murni di mata Leo saat memohon agar paman pengamen yang berdarah itu diselamatkan dari badai. Insting kebapakannya yang tajam berpadu dengan intuisi predator bisnisnya, menyusun teka-teki ganjil dari skenario yang terasa terlalu rapi ini. Tanpa melepaskan pelukannya pada Leo, Tuan Wijaya perlahan mendongak. Mata tajamnya menatap Hendra dengan tatapan sedingin lapisan es abadi di kutub utara. Ia tidak berteriak atau memaki, namun suara baritonnya yang pelan dan mendesis tajam bagaikan pedang algojo memotong keheningan malam itu, memerintahkan tangan kanannya untuk menyerahkan seluruh rekaman CCTV lobi utama tanpa ada satu detik pun yang diedit, tepat di atas mejanya sekarang juga. Badai yang sesungguhnya baru saja bergeser dari jalanan ibu kota, langsung menuju ke jantung kesombongan keluarga ini. Ruang kerja pribadi Tuan Wijaya di sayap barat penthouse mendadak bertransformasi menjadi ruang interogasi paling mencekam, sebuah dimensi di mana waktu seakan berhenti berdetak. Suara deru badai yang menghantam brutal kaca anti peluru di luar sana, kalah bising oleh detak jantung orang-orang di dalam ruangan. Tuan Wijaya duduk mematung di balik meja mahoni padat. Wajahnya memancarkan ketenangan absolut yang jauh lebih mengerikan daripada ledakan amarah. Di hadapannya, tangan kanan kepercayaannya yang berwajah pucat pasi, baru saja meletakkan sebuah tablet baja berisi salinan mentah rekaman CCTV lobi utama dari 10 sudut pandang berbeda, tanpa sensor sedetik pun. Di luar pintu ganda yang tertutup rapat, Hendra telah ditahan paksa oleh 2 pengawal pribadi. Sang direktur arogan itu kini meronta dalam diam, keringat dingin membanjiri kerah kemeja mahalnya, menyadari bahwa hitung mundur menuju kehancuran total kerajaannya telah dimulai. Tidak ada lagi celah untuk berdusta. Sang triliuner akan segera melihat kebenaran berdarah yang disembunyikan di balik lantai marmer suci mereka. Ujung jari Tuan Wijaya menyentuh layar, memutar rekaman beresolusi tinggi tersebut. Lensa kamera dengan kejam menelanjangi setiap detik tragedi memalukan yang terjadi setengah jam lalu. Napas sang penguasa bisnis itu tertahan saat matanya menangkap siluet sesosok pria kurus berbaju flanel kotor menyeret langkah masuk ke dalam lobi kerajaannya. Layar itu jelas memperlihatkan luka robek yang menganga di lengan sang pengamen, tetesan darah segar yang menodai marmer putih, dan bagaimana pria itu mendekap Leo dengan kelembutan luar biasa. Ia membentuk perisai manusia dari tubuh kurusnya demi melindungi putranya dari tatapan menghakimi. Tuan Wijaya bisa melihat bagaimana eksekutifnya sendiri, orang-orang bergelar doktor yang ia gaji miliaran rupiah, justru melangkah mundur dengan wajah jijik, menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra seolah penyelamat nyawa pewaris tahta itu adalah seonggok sampah beracun. Hati sang ayah teriris perih, menyadari betapa buta dan membusuknya moral kerajaan bisnis yang ia pimpin. Urat nadi di pelipis Tuan Wijaya semakin menonjol hingga berdenyut liar saat siluet Hendra muncul di layar, diiringi barisan sekuriti berbadan algojo. Melalui mikrofon jarak jauh yang terpasang di langit-langit lobi, suara bariton Hendra yang bergemuruh melontarkan fitnah keji terdengar sangat jernih. Tuan Wijaya menggeretakkan giginya hingga rahangnya berbunyi keras mendengar adik tirinya sendiri menuduh pria malang berwajah lelah itu sebagai dalang penculikan murahan. Namun, yang paling merobek nurani terdalam sang triliuner adalah reaksi pria berbalut debu jalanan tersebut. Tidak ada kepanikan layaknya pesakitan, tidak ada kilah ketakutan atau rengekan minta ampun. Pria itu berdiri tegak layaknya seorang kesatria, menantang arogansi Hendra dengan mata elang yang menyala. Rekaman audio itu menangkap suara paronan berat dari Arya yang menyatakan dengan ketulusan absolut bahwa ia tak sudi menyentuh sepeser pun uang kotor dari keluarga ini. Kalimat itu menampar wajah Tuan Wijaya secara tak kasat mata, mengonfirmasi bahwa pahlawan sejati putranya adalah manusia yang paling direndahkan di ruangan itu. Lalu, layar menampilkan adegan biadab yang akan selamanya menghantui Tuan Wijaya. Matanya membelalak lebar, memancarkan kengerian menyaksikan otot-otot sekuritinya memelintir lengan pria malang itu hingga sendinya nyaris terlepas, merenggut tubuh mungil Leo secara paksa. Tangisan histeris putranya yang terekam menggema di audio membuat dada Tuan Wijaya sesak,
seolah paru-parunya ditikam ribuan belati berkarat. Namun puncak segala kebiadaban yang membuat darah sang penguasa membeku terjadi saat kamera memperbesar sudut pandang ke arah Hendra. Ia menyaksikan adik tirinya meludah merendahkan tepat ke wajah sang pahlawan, sebelum akhirnya dengan senyum iblis, mengayungkan kaki menginjak hancur satu-satunya harta peninggalan pria itu, sebuah gitar tua berlapis lakban hitam. Tuan Wijaya bisa melihat kehancuran semesta di mata sang pengamen saat kayu itu remuk, sebuah penderitaan murni yang melampaui rasa sakit fisik. Pria mulia itu kemudian dipukuli bak binatang, diseret melintasi lantai marmer, dan ditendang keluar menembus kejamnya badai. Layar tablet itu meredup, menyisakan pantulan wajah Tuan Wijaya yang kini mengeras layaknya patung dewa perang. Ruang kerja itu hening secara brutal, hingga akhirnya pena emas murni di genggaman kanannya patah berkeping-keping akibat remasan kuat, meneteskan tinta hitam pekat yang menodai dokumen triliunan rupiah. Gelombang amarah yang luar biasa masif, gelap, dan mematikan meledak dari pori-porinya, membuat asisten kepercayaannya terhuyung mundur dengan lutut bergetar hebat. Sang triliuner bangkit berdiri, menendang kursi mahoni raksasanya hingga hancur membentur dinding pualam. Dengan suara yang mendesi sedingin es abadi namun memendam badai kehancuran, ia mengeluarkan titah yang menggetarkan jiwa. Tuan Wijaya memerintahkan agar seluruh akses keluar masuk menara dikunci total, menahan Hendra beserta setiap sekuriti bernyawa di rekaman tersebut. Dan dengan sisa suaranya yang bergetar menahan penyesalan, ia mengerahkan seluruh pasukan pencari elit dan armada medis terbaiknya untuk menyapu setiap inci jalanan ibu kota, bersumpah menjanjikan neraka bagi siapapun yang berani beristirahat sebelum pria pembawa gitar itu ditemukan, tak peduli jika ia harus membakar habis kekayaannya. Malam itu, langit ibu kota seolah ikut merasakan murka yang mendidih di dalam penthouse Menara Wijaya Corp, memuntahkan amukan badai ekstrim yang mencambuk aspal tanpa henti. Di bawah guyuran hujan es yang menembus tulang, Arya tergeletak tak berdaya di sudut sebuah gang gelap yang lembab dan berbau pesing, tak jauh dari deretan tong sampah besi yang berkarat. Tubuhnya ditekuk meringkuk menyerupai janin beku di tengah genangan air selokan yang berwarna coklat pekat. Pakaian flanelnya yang tipis kini tak lagi berbentuk, terkoyak-koyak secara paksa dan lengket oleh campuran darah segar yang terus mengalir dan lumpur jalanan yang membusuk. Rasa sakit di sekujur tubuhnya telah melewati ambang batas toleransi kesadaran manusia normal. Tulang rusuknya yang retak akibat tendangan sepatu bot security elit berdenyut nyeri luar biasa setiap kali ia memaksakan tarikan napas pendek yang tersengal, sementara luka robek di lengan kirinya memancarkan rasa perih yang membutakan mata. Namun, di tengah sakaratul maut yang perlahan mulai menjalar membekukan sistem sarafnya, jari-jari kaku Arya menolak keras untuk melepaskan genggamannya pada patahan leher gitar kayunya yang telah hancur. Kayu usang bersenar putus itu adalah satu-satunya relik dari kenangan hangat masa lalunya bersama sang ayah yang kini telah rata dengan tanah akibat arogansi kaum elit. Penglihatannya perlahan memudar menjadi bayangan siluet hitam putih, dan deru hujan di telinganya berubah menjadi dengungan panjang yang menandakan bahwa malaikat maut sedang bersiap menjemput jiwanya yang compang-camping dari dunia fana yang tak pernah sudi memihaknya ini. Namun, sebelum kegelapan absolut itu berhasil menelan sisa-sisa kesadaran Arya sepenuhnya, lanskap malam yang kelam dan mati itu mendadak dirobek oleh kekuatan masif yang tak tertandingi. Dari arah pusat distrik finansial yang gemerlap, raungan puluhan sirene darurat membelah badai layaknya sangkakala perang yang menandai kiamat bagi para pendosa. Tuan Wijaya, sang penguasa bisnis absolut yang baru saja menyaksikan rekaman berdarah pengorbanan pemuda itu melalui layar CCTV, mengerahkan seluruh armada VVIP-nya ke jalanan dengan murka yang sanggup membakar lautan. Konfu lebih dari 15 SUV hitam Mercedes-Benz G-Class anti-peluru melesat gila-gilaan membelah genangan banjir dengan kecepatan maksimal, menembus lorong-lorong sempit dan jalanan tikus kumuh yang selama seabad ini tak pernah tersentuh oleh ban mobil mewah bernilai miliaran rupiah. Di udara yang mengamuk, baling-baling helikopter medis darurat meraung menantang angin kencang, menyorotkan lampu pencari berkekuatan puluhan ribu lumen yang memindai dengan agresif setiap tumpukan sampah, setiap kolong jembatan beton, dan setiap selokan kotor. Ratusan pasukan keamanan elit bersenjata lengkap menyebar bak jaring laba-laba raksasa, menginterogasi pekatnya malam dan menggeledah setiap sudut kota. Mereka mengabaikan seragam jas hitam khusus mereka yang basah kuyup dihajar hujan demi melaksanakan satu titah absolut dari sang dewa bisnis. Menemukan sang pahlawan berlumuran darah itu detik ini juga, hidup atau mati, tak peduli jika mereka harus membalikan seluruh aspal di kota ini. Di tengah kepanikan warga pinggiran yang mengintip ketakutan dari balik celah jendela gubuk reot mereka, mengira sedang terjadi operasi militer rahasia atau penangkapan teroris tingkat tinggi, sesosok wanita paruh-baya bergegas tersiok-siok menembus hujan hanya dengan berbekal payung plastik murahan yang melengkung dihantam angin.
Ia adalah Bu Ningsih, sang penjual nasi rames baik hati yang sedari tadi dilanda firasat buruk mengenai keselamatan Arya. Hatinya hancur berkeping-keping seolah ditusuk sembilu saat sorot senter kecil di tangannya menemukan tubuh kurus yang sudah membiru pucat itu teronggok lemas bersandar pada dinding beton berlumut. Wanita tangguh yang tak pernah menangisi kerasnya hidup itu menjerit histeris, melemparkan payungnya begitu saja ke genangan air demi berlari memeluk kepala Arya. Air matanya seketika mengalir deras bercampur dengan hujan badai saat ia mencoba membersihkan noda darah kental dan lumpur dari wajah legam pemuda itu. Bu Ningsih merintihkan doa-doa putus asa dengan suara serak, memohon kepada Tuhan dengan segenap jiwanya agar tidak mengambil nyawa pemuda berhati malaikat yang selalu menyisihkan rezekinya untuk memberi makan anak-anak jalanan di pasar ini. Bu Ningsih berusaha mengangkat tubuh Arya ke atas pangkuannya dengan sisa tenaganya yang renta, namun di detik yang sama, cahaya putih yang sangat menyilaukan dan membutakan mata tiba-tiba meledak menyorot gang sempit tersebut dari dua arah jalan secara serentak. Belasan kendaraan monster lapis baja telah memblokir akses gang kumuh itu secara total, menciptakan formasi barikade baja yang tak mungkin ditembus. Ban raksasa mereka menggilas genangan air kotor, menghentikan deru mesinnya secara bersamaan, meninggalkan suara desis rem hidrolik yang mencekam. Bu Ningsih memeluk tubuh sedingin es Arya semakin erat. Tubuh tuanya gemetar hebat dikuasai teror kematian yang luar biasa. Dalam kepolosannya yang tak mengerti peta kekuatan dunia elit korporat, ia mengira pasukan berjas hitam rapi berwajah beringas yang kini berhamburan keluar dari mobil-mobil mewah itu adalah komplotan Algojo suruhan paman sang anak hilang yang kembali ke gang ini untuk memastikan bahwa nyawa Arya benar-benar telah melayang. Dengan keberanian seekor induk singa yang melindungi anaknya di ambang maut, Bu Ningsih perlahan bangkit berdiri membelakangi lampu sorot yang menyilaukan. Ia merentangkan kedua tangannya yang keriput dan gemetar untuk menutupi pandangan ke arah tubuh Arya, lalu berteriak para menantang barisan pria bertubuh raksasa itu. Ia bersumpah dengan suara yang pecah bahwa mereka harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu dan mencabut nyawanya sebelum berani menyentuh sehelai rambut pun dari pemuda malang tak berdosa ini. Namun, alih-alih peluru tajam atau ayunan pipa besi berdarah yang ia persiapkan untuk menghantam tubuhnya, barisan pasukan elit itu justru membelah diri menjadi dua baris dengan sikap hormat yang sempurna. Dari balik pintu sebuah Maybach hitam legam yang terbuka lebar ke arah hujan, turunlah sosok Tuan Wijaya. Pria yang tanda tangannya sanggup mengubah nilai tukar mata uang negara itu, melangkah keluar tanpa memedulikan payung raksasa yang disodorkan asistennya dengan panik. Sepatu kulit Oxford pesanan khusus dari seniman Italia yang harganya setara dengan rumah mewah seketika terbenam sepenuhnya ke dalam genangan lumpur berbau pesing dan air selokan yang meluap. Setelan jas sutra bespokenya langsung basah kuyup dihajar badai ekstrim. Namun langkah sang triliuner tak sedikit pun melambat apalagi ragu. Tuan Wijaya berjalan gontai mendekati Bu Ningsih yang mematung dengan mulut terbuka karena syok. Tanpa ragu seperseribu detik pun, pria dengan kasta tertinggi di puncak piramida sosial negara ini menjatuhkan kedua lututnya dengan suara debum yang keras, mendarat tepat di atas aspal kasar yang digenangi lumpur dan darah kotor. Mengabaikan seluruh kebanggaan dan status dewa yang disandangnya, sang triliuner merendahkan dirinya, menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur yang tak pernah ia lakukan di hadapan presiden atau raja manapun. Dengan air mata yang menetes deras menyatu dengan guyuran badai, tangan besar Tuan Wijaya yang gemetar meraih jemari Arya yang kaku, lalu menempelkannya ke dahinya sendiri. Lewat suara baritonnya yang kini pecah oleh isak tangis tertahan dan penyesalan yang menguliti dinding jiwanya, sang CEO membisikkan sumpah bergetar ke telinga pemuda itu bahwa penderitaannya berakhir detik ini juga. Tuan Wijaya mengikrarkan sumpah darah di bawah amukan langit malam, bahwa pria berwajah legam yang telah menyelamatkan semestanya ini kini memiliki seluruh kekaisaran Wijaya di genggamannya. Dan orang-orang yang telah berani menumpahkan darah sang dewa penolongnya, akan dipastikan memohon kematian sebagai satu-satunya jalan keluar dari neraka yang akan ia ciptakan esok hari. Sensasi dingin yang membekukan sumsum tulang dan anyir darah yang menempel di ujung hidung perlahan menguap, digantikan oleh kehangatan yang begitu lembut seolah ribuan kepompong sutra sedang memeluk tubuh kurus yang nyaris hancur itu. Arya mengerang tertahan, kelopak matanya yang terasa seberat bongkahan timah bergetar pelan, mencoba menyaring cahaya putih berpendar yang tidak menyilaukan namun sangat asing. Hal pertama yang menyapa indera penciumannya bukanlah bau pesing selokan kotor atau asap knalpot jalanan, melainkan aroma terapi chamomile murni dan sterilitas udara yang disaring oleh mesin HEPA filter bernilai ratusan juta rupiah. Kesadarannya yang sebelumnya telah ditarik hingga ke tepi jurang sakaratul maut kini dipaksa kembali berlabuh ke dunia fana. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, dan alih-alih menyentuh aspal kasar yang digenangi lumpur,
kulit kasarnya justru bergesekan dengan spray berbahan sutra Mesir yang luar biasa halus. Rasa sakit yang semalaman menyiksa setiap inci persendiannya kini terasa mereda, diredam oleh cairan penghilang rasa sakit berdosis presisi yang mengalir lembut melalui tabung infus intravena di punggung tangannya. Perlahan, mata elang yang memerah itu terbuka sempurna, menangkap pemandangan yang membuat akal sehatnya sempat mengira bahwa ia telah berpindah ke alam surga. Ini bukanlah rumah sakit, melainkan sebuah presidential suite di sayap VVIP rumah sakit paling bergengsi di seluruh negeri, sebuah ruangan yang biaya perawatannya dalam semalam sanggup membeli puluhan rumah petak di lingkungan kumuh tempat Arya bernaung. Dinding ruangan itu dilapisi panel kayu oak berwarna hangat, dengan jendela kaca pualam raksasa yang menampilkan pemandangan ibu kota dari ketinggian, di mana badai telah berlalu menyisakan semburat jingga fajar. Monitor tanda vital berteknologi sentuh berbunyi dengan ritme menenangkan, menjaga nyawanya layaknya penjaga gerbang istana. Namun, dari segala kemewahan artifisial yang nyaris menyilaukan mata batinnya itu, pemandangan di sisi kanan tempat tidurnya lah yang paling membuat jantung Arya berdegup kencang. Di atas sebuah kursi malas berbahan kulit asli, duduklah Bu Ningsih. Wanita paruhbaya pahlawan jalanan itu kini tampak bersih, mengenakan pakaian rumah sakit VVIP yang terbuat dari katun premium. Wajah keriputnya yang biasanya tegang memikirkan setoran gerobak kini basah oleh air mata kelegaan yang tak terbendung. Di sebelahnya, berdiri sosok yang memancarkan aura kekuasaan absolut yang membuat ruangan raksasa itu terasa sempit. Tuan Wijaya, sang triliuner penguasa ekonomi negara, berdiri dengan kemeja putih yang lengan bajunya digulung rapi, menanggalkan jas mahalnya demi menjaga pria berwajah legam di atas ranjang. Dan tepat di dekapan dada sang miliarder, Leo tertidur pulas dengan wajah yang akhirnya kembali damai. Jari-jari mungil anak itu mencengkeram erat ujung selimut sutra yang menutupi tubuh Arya seakan menolak untuk dipisahkan lagi dari pelindung sejatinya. Melihat pergerakan dari sang pahlawan, Tuan Wijaya segera melangkah mendekat, mengisyaratkan kepada tim dokter spesialis yang berjaga di luar kaca untuk memberikan ruang privasi absolut. Pria yang tanda tangannya sanggup memengaruhi bursa saham itu menunduk dalam-dalam di sisi ranjang. Melalui suara baritonnya yang berat, bergetar memendam luapan emosi yang tak mampu dibeli dengan uang sebanyak apapun, Tuan Wijaya membisikkan rasa syukur yang menggetarkan dinding jiwa. Ia menatap lurus ke dalam mata Arya, menyatakan dengan ketulusan yang meruntuhkan segala kasta bahwa utang nyawa putranya telah mengikat seluruh kekaisaran Wijaya ke telapak tangan pemuda jalanan ini. Sang CEO bersumpah di atas nama leluhurnya bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi setetes pun keringat penderitaan yang jatuh dari dahi Arya untuk mencari sesuap nasi, karena seluruh kemewahan yang ia miliki kini adalah hak milik absolut sang penyelamat. Namun, kejujuran jalanan yang telah mengakar dalam darah Arya menolak untuk terbuai oleh gemerlapnya tawaran duniawi. Dengan suara seraknya yang parau dan masih tertahan oleh selang oksigen di bawah hidungnya, Arya menolak dengan halus. Ia menggelengkan kepalanya pelan, menyatakan bahwa ia menyelamatkan anak itu murni karena nurani seorang manusia saat melihat makhluk tak berdosa ketakutan di gang gelap, bukan untuk menukar nyawa dengan selembar cek bernominal miliaran. Dalam kepolosannya yang menyayat hati, Arya justru menanyakan dengan lirih keberadaan gitar tua peninggalan ayahnya, sebuah benda rongsokan di mata dunia namun bermakna semesta bagi dirinya, berharap masih ada kepingan kayu yang bisa ia selamatkan dari amukan sepatu mahal para algojo di lobi malam itu. Pertanyaan lugu dan tak terduga tentang gitar yang telah hancur lebur itu menghantam nurani Tuan Wijaya layaknya palu godam raksasa. Dada sang triliuner bergemuruh hebat, matanya memerah menahan pedih yang merobek kewarasannya. Ia menyadari betapa kejam dan membusuknya orang-orang di perusahaannya, yang secara biadab menghancurkan satu-satunya harga diri dan peninggalan paling berharga milik manusia semulia ini. Tuan Wijaya menggenggam erat telapak tangan Arya yang dipenuhi kapalan dan bekas luka, menundukkan wajahnya seraya berbisik dengan suara parau yang menahan isak tangis, berjanji bahwa ia akan mencari ahli restorasi terbaik di dunia untuk menyatukan kembali setiap serpihan kayu itu. Tuan Wijaya memohon agar Arya beristirahat dan membiarkan dirinya yang kini mengambil alih beban dunia, mengizinkannya membersihkan kotoran berbau darah yang menempel di dasar perusahaannya. Setelah memastikan Arya dan Leo kembali terlelap dalam pengaruh obat penenang yang aman, Tuan Wijaya melangkah mundur perlahan. Begitu ujung sepatu kulit mahalnya melewati ambang pintu otomatis dan melangkah ke lorong rumah sakit yang dijaga ketat oleh puluhan pasukan elit bersenjata, aura kebapakan yang hangat itu menguap lenyap tak berbekas. Wajah sang triliuner membeku menjadi topeng dewa perang yang haus darah. Suhu di lorong itu seakan anjlok, hingga ke titik beku saat ia menatap asisten pribadinya yang sedari tadi berdiri tegap memegang tablet komunikasi terenkripsi.
Dengan nada datar yang jauh lebih mematikan daripada teriakan kemarahan, Tuan Wijaya menjatuhkan titah yang akan menjadi lonceng kematian bagi para pendosa. Ia memerintahkan agar Hendra dan seluruh barisan sekuriti arogan yang terlibat dalam penyiksaan semalam, yang kini tengah disekap di ruang isolasi bawah tanah Menara Wijaya Corp, dipersiapkan untuk sebuah pengadilan tertutup di lobi utama. Sang penguasa bersumpah dengan rahang mengeras bahwa orang-orang yang telah berani meludahi wajah penyelamat darah dagingnya, yang berani menginjak-injak harga diri manusia mulia itu hingga tak bersisa, akan merasakan sendiri bagaimana rasanya dikuliti martabatnya di depan ribuan pasang mata. Titah eksekusi telah dijatuhkan. Badai semalam hanyalah pembukaan, karena karma instan berbentuk kehancuran absolut kini sedang berderap pasti menuju Hendra dan kroni-kroninya yang congkak. Lobi utama Wijaya Corp yang berlapis marmer putih Italia, yang baru belasan jam lalu menjadi panggung arogansi dan penyiksaan biadab terhadap seorang malaikat tak bersayap, kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi ruang eksekusi psikologis yang teramat mencekam. Badai ekstrim di luar sana telah mereda, digantikan oleh semburat cahaya fajar pucat yang menembus masuk melalui dinding kaca kristal raksasa, menyoroti mimpi buruk yang sedang berlangsung di dalam gedung. Pintu-pintu putar otomatis telah dikunci mati secara elektronik, dijaga berlapis-lapis oleh pasukan bayaran elit bersenjata laras panjang yang didatangkan langsung oleh Tuan Wijaya. Di sekeliling ruangan yang luasnya menyamai lapangan sepak bola tersebut, ratusan eksekutif tingkat atas, manajer berdasi sutra, dan staf wanita berbalut perhiasan mahal dipaksa berbaris rapat dengan kepala menunduk dalam-dalam. Tidak ada lagi obrolan bisnis bernilai triliunan rupiah atau denting cangkir kopi premium. Yang tertinggal hanyalah keheningan absolut yang mencekik paru-paru, diwarnai oleh suara gemertak gigi dan napas tertahan dari manusia-manusia congkak yang kini dilanda teror mematikan, menyadari bahwa mereka semua akan segera diadili atas dosa pembiaran yang mereka lakukan semalam. Di epicentrum ruangan yang kini terasa bagaikan kawah neraka es tersebut, tepat di titik bernoda coklat tempat darah dan peluh Arya menetes semalaman, berlututlah Hendra sang direktur keamanan utama. Pemandangannya sungguh merupakan sebuah ironi yang luar biasa memuaskan rasa keadilan. Jas sutra custom seharga puluhan juta yang kemarin membalut tubuhnya dengan keangkuhan absolut kini tampak kusut masai, robek di bagian kerah, dan basah kuyup oleh keringat dingin ketakutan yang menetes tiada henti membanjiri lantai. Rambutnya yang selalu disisir klimis kini berantakan, menutupi wajahnya yang pucat pasi bak mayat hidup. Tepat di belakangnya, 3 orang sekuriti berbadan algojo yang kemarin dengan bangga memelintir lengan Arya dan mematahkan tulang rusuknya, kini tersungkur gemetar dengan tangan terborgol baja di belakang punggung. Otot-otot yang disuntik steroid itu sama sekali tak berguna di bawah todongan moncong senapan serbu laras panjang yang menempel di belakang kepala mereka. Udara di sekitar mereka terasa sangat pekat, tercemar oleh bau pesing ketakutan yang menguar dari celana sang direktur yang tak lagi mampu menahan fungsi biologisnya saat dihadapkan pada murka absolut sang penguasa. Tepat ketika jarum jam dinding raksasa berlapis emas berdentang menunjuk angka 7 pagi, denting tajam dari lift VIP memecah kesunyian yang membekukan itu. Pintu mekanis terbuka perlahan, dan dari baliknya, melangkahlah Tuan Wijaya. Jika semalam di rumah sakit ia adalah seorang ayah yang menangis memohon ampunan, pagi ini ia telah kembali mengenakan mahkotanya sebagai dewa perang tanpa belas kasihan di dunia bisnis. Setiap langkah sepatu kulitnya yang beradu dengan lantai marmer, menghasilkan gema berirama layaknya detak jantung kematian yang merayap mendekati mangsanya. Tuan Wijaya tidak membawa senjata tajam atau dokumen pemecatan. Di kedua belah tangannya yang besar dan kokoh, ia membawa sebuah nampan berlapis kain beludru hitam. Di atas nampan suci itu, tersusun rapi serpihan-serpihan kayu usang dan gulungan kawat berkarat yang telah hancur lebur, sisa-sisa dari gitar tua milik Arya yang semalam diinjak hingga tak berbentuk oleh sepatu mahal Hendra. Pemandangan triliuner paling ditakuti di negeri ini yang membawa rongsokan sampah dengan penuh penghormatan menciptakan gelombang kejut psikologis yang membuat ratusan karyawan di lobi itu menahan napas hingga wajah mereka membiru. Tuan Wijaya menghentikan langkahnya tepat 2 jengkal di hadapan wajah Hendra yang menunduk gemetar. Dengan suara bariton yang teramat pelan, sedingin lapisan es abadi namun memancarkan daya hancur layaknya badai topan, sang triliuner memerintahkan adik tirinya itu untuk mendongak dan menatap mahakarya biadab yang telah ia ciptakan. Ia mempertanyakan dengan nada yang menyayat ulu hati, bagaimana bisa seonggok daging yang dibesarkan dengan kekayaan keluarga Wijaya memiliki jiwa yang jauh lebih membusuk daripada lalat bangkai di tempat pembuangan akhir. Hendra merengek putus asa, suaranya pecah dan melengking menyedihkan saat ia mencoba meraih ujung celana kakaknya, memohon belas kasihan dengan merancaukan ribuan alasan kebohongan bahwa ia melakukan itu semua demi melindungi perusahaan. Namun,
Sebelum jari-jari bernoda dosa itu sempat menyentuh kain celananya, Tuan Wijaya menendang dada Hendra dengan kekuatan penuh, membuat tubuh direktur arogan itu terpental ke belakang dan tersungkur menghantam marmer dengan bunyi debum yang meremukkan tulang rusuknya. Di hadapan ratusan pasang mata yang terbelalak kengerian, Tuan Wijaya membalikan badannya, menyapu lautan manusia congkak itu dengan tatapan predator yang siap memangsa. Ia menggelegarkan fakta kebenaran yang seketika meruntuhkan kewarasan seluruh penghuni gedung. Dengan urat leher yang menonjol menahan amarah, Tuan Wijaya mendeklarasikan bahwa pengamen dekil berbau selokan yang mereka tertawakan, ludahi, dan biarkan disiksa semalaman di tempat suci ini adalah satu-satunya alasan mengapa pewaris tunggal kerajaan bisnis ini masih bernapas. Ia melontarkan kutukan tajam yang menampar ego setiap kaum elit di ruangan itu, menyatakan bahwa gelar doktor dan parfum jutaan rupiah mereka tidak mampu menutupi fakta bahwa mereka semua hanyalah sekawanan monster pengecut berhati iblis. Dan sebagai puncak dari karma instan hari itu, sang CEO menjatuhkan titah yang menggetarkan fondasi Menara Wijaya. Ia mengumumkan dengan lantang bahwa mulai detik ini, seluruh saham mayoritas, gedung pencakar langit ini, dan setiap sen harta kekayaan yang mereka banggakan telah dipindah tangankan sepenuhnya atas nama Arya, sang pengamen jalanan. Ratusan eksekutif itu seketika lemas. Beberapa staf wanita bahkan jatuh terduduk di atas marmer dengan air mata penyesalan yang terlambat membanjiri riasan mahal mereka, menyadari bahwa nyawa dan karir mereka kini berada di bawah telapak kaki pria yang kemarin mereka anggap sebagai kotoran aspal. Sementara itu, Tuan Wijaya kembali menatap Hendra yang kini menangis meraung-raung memeluk kakinya sendiri. Sang dewa bisnis memberikan hukuman mutlaknya tanpa setetes pun belas kasihan. Ia memerintahkan agar seluruh aset dan rekening Hendra dibekukan secara permanen detik itu juga, mencabut marga Wijaya dari namanya, dan memerintahkan pasukan elitnya untuk menelanjangi Hendra dari jas mewahnya. Sang antagonis yang dulu sangat memuja kasta dan harta itu dipaksa merangkak keluar dari lobi menggunakan kedua lututnya dan tangannya layaknya seekor anjing kurap, diiringi oleh seretan ketiga algojo security yang langsung diserahkan kepada pihak kepolisian atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Raungan keputusasaan Hendra yang menggema memantul di dinding-dinding pualam saat ia ditendang ke aspal panas oleh para penjaga, menjadi simfoni pembalasan dendam paling elegan dan memuaskan yang mengakhiri riwayat kesombongannya untuk selama-lamanya. Waktu bergulir menyapu sisa-sisa badai, memutar roda nasib dengan kekuatan mutlak yang tak mampu dicerna oleh nalar manusia paling congkak sekalipun. Tepat 30 hari setelah tragedi berdarah yang menenggelamkan arogansi elit di lobi Pualam Wijaya Corp, kawasan pasar kumuh pinggiran ibu kota mendadak dihentikan detak jantungnya oleh sebuah pemandangan surrealis. Sebuah limosin super mewah keluaran terbaru berwarna hitam pekat membelah jalanan berdebu, meluncur tanpa sedikit pun suara mesin layaknya siluman baja anggun yang turun dari langit untuk mengadili bumi. Pintu mobil baja yang berat itu terbuka perlahan, dan dari baliknya, melangkahlah sosok Arya. Tak ada lagi kemeja flanel berbau asam, atau rambut kusut Masai yang dipenuhi debu selokan. Sang pahlawan jalanan itu kini dibalut dalam kemeja linen putih khusus yang dijahit presisi oleh tangan-tangan penjahit terbaik dunia, memancarkan wibawa dan kebersihan absolut. Namun, terlepas dari kekayaan triliunan rupiah yang kini secara sah bersarang di bawah namanya, mata elang Arya tetap memancarkan keteduhan dan kesabaran stoik yang sama seperti saat ia belum memiliki apa-apa. Di pelukan lengan kirinya yang bekas lukanya telah memudar, ia mendekap sebuah mahakarya yang sanggup membuat siapapun menahan napas. Gitar tua peninggalan ayahnya yang semalam hancur lebur diinjak sepatu arogansi. Kini telah disatukan kembali oleh ahli restorasi pusaka terbaik di dunia menggunakan teknik kintsugi. Setiap retakan dan serpihan kayu yang remuk itu kini direkatkan oleh cairan emas murni 24 karat. Luka yang dulu menghancurkan gitarnya, kini justru menjelma menjadi urat-urat emas yang menjadikannya 1000 kali lipat lebih berharga dan bercahaya menantang matahari. Langkah kaki Arya yang kini beralaskan sepatu kulit lembut bergerak tenang menyusuri gang sempit pasar, mengabaikan tatapan syok dari warga yang tak menyangka bahwa dewa miliarder ini adalah pengamen dekil yang dulu kerap mereka kasihani. Tujuannya hanya satu. Di sudut gang yang tertutup asap tipis pembakaran arang, Buningsih masih mematung di balik gerobak nasi ramesnya yang usang. Wanita parubaya itu tak mampu menahan gemetar di lututnya saat melihat pemuda malang yang dulu ia selamatkan dari ambang kematian kini berdiri tegak di hadapannya layaknya seorang raja penguasa bumi. Sebelum Buningsih sempat bersujud karena merasa sangat tak pantas ditatap oleh manusia dengan derajat setinggi itu, Arya lebih dulu merendahkan tubuhnya. Pria yang kini menguasai separuh roda ekonomi negara itu menjatuhkan lututnya tepat di atas tanah berdebu, meraih kedua telapak tangan keriput Buningsih yang berbau bumbu dapur, lalu menciumnya dengan takzim.
Dengan suara baritonnya yang berat dan bergetar menahan keharuan, Arya membisikkan bahwa seluruh kemewahan yang ia miliki tidak akan pernah bisa menebus kehangatan dari sebungkus nasi kerak dan payung plastik yang membalut nyawanya malam itu. Detik itu juga, asisten pribadi Arya melangkah maju, menyerahkan sebuah map kulit berisi sertifikat hak milik atas kompleks restoran bintang 5 raksasa di pusat kota, unit penthouse mewah, dan akta pendirian yayasan panti asuhan atas nama Ningsih yang telah didanai hingga puluhan generasi ke depan. Tangis Bu Ningsih pecah sejadi-jadinya. Air mata syukur membanjiri wajah rentanya yang kuyu, menyadari bahwa ketulusan murni sebesar biji sawi telah diganjar oleh Tuhan dengan keajaiban semesta yang tak bertepi. Sementara kehangatan surgawi menyelimuti pasar kumuh tersebut, dalam dimensi kehidupan yang bertolak belakang, keadilan karma sedang mengeksekusi sisa hukumannya tanpa sedikit pun sisa belas kasihan. Jauh di perut bumi, di dalam sel isolasi penjara dengan keamanan maksimum yang paling gelap dan lembab, Hendra meringkuk layaknya seekor tikus got yang terbuang. Jas sutra mahalnya yang bernilai puluhan juta kini telah dilucuti paksa, digantikan oleh seragam tahanan berwarna oranye pudar yang berbau pesing dan dipenuhi noda keringat ribuan pendosa. Mantan direktur arogan yang dulu selalu mencuci tangannya dengan air mawar murni setelah menyentuh rakyat jelata itu, kini terpaksa mengais butiran nasi keras yang berkerak dari piring seng berkarat di lantai selnya yang basah, sebuah ironi mutlak yang menghantam kewarasannya, mengingat ia pernah mengutuk Arya kelaparan karena memakan makanan sampah seperti ini. Tiba-tiba, suara derit besi sel terbuka, dan masuklah sekawanan tahanan bertato mengerikan yang ternyata merupakan mantan preman bayaran yang dulu pernah dikhianatinya. Wajah Hendra memucat pasi seketika. Keringat dingin membanjiri pelipisnya saat ia diseret ke sudut ruangan tanpa daya. Di bawah pukulan tanpa ampun dan ludah kehinaan yang kini menghujani wajahnya setiap subuh dan senja, Hendra hanya bisa menangis meraung-raung dalam keputusasaan yang absolut. Ia menangis bukan karena penderitaan fisiknya yang tercabik, melainkan karena hantaman realitas yang menguliti nuraninya, menyadari bahwa kesombongannya yang setinggi langit telah menenggelamkannya secara instan ke dasar neraka terdalam, menelanjangi dirinya dari seluruh harta, nama, dan martabat, meninggalkannya membusuk selamanya sebagai kotoran yang paling hina. Kembali ke atas aspal yang kini dipenuhi kehangatan cahaya fajar keemasan, halaman belakang Menshan Wijaya Corp yang membentang hijau layaknya lapangan golf kini dipenuhi oleh gelak tawa puluhan anak jalanan dari panti asuhan Bu Ningsih yang baru. Di bawah naungan rindangnya pohon beringin raksasa, Arya duduk bersila santai di atas rumput yang dipangkas rapi. Di pangkuannya, bersandar tubuh mungil Leo yang kini memancarkan keceriaan tanpa batas. Pipinya memerah sehat tak lagi dihantui oleh bayangan pamannya yang kejam. Tuan Wijaya, yang kini telah mengundurkan diri sepenuhnya dan melepaskan seluruh ambisi kerajaannya demi menjadi kakek yang fokus menebus dosa untuk membesarkan putranya, duduk di kursi taman sambil menyesap teh dengan senyum kedamaian yang tak pernah ia rasakan selama puluhan tahun mengejar harta duniawi. Jemari Arya yang dipenuhi bekas memar kebanggaan memetik senar nilon baru pada gitarnya. Suara yang dihasilkan dari kotak kayu yang disatukan oleh urat-urat emas itu mengalun begitu jernih, merdu, dan penuh tenaga magis, menembus dinding-dinding jiwa siapapun yang mendengarnya. Alunan nada luhur itu bercerita tentang roda kehidupan yang selalu berputar tak kasat mata, menyebarkan mantra keabadian bahwa seburuk apapun sampul sebuah buku, atau sekotor apapun cangkang seorang manusia di mata dunia yang buta, kemurnian hatilah yang pada akhirnya akan meruntuhkan kesombongan penguasa. Di bawah langit yang cerah, petikan gitar emas itu membuktikan dengan mutlak bahwa karma tidak pernah salah alamat, dan kebaikan yang murni akan selalu menemukan jalan pulangnya untuk merajut kembali dunia yang hancur menjadi sebuah mahakarya yang tak ternilai harganya. Air mata, darah, dan penderitaan akhirnya terbayar lunas. Kisah Arya adalah tamparan keras bagi mereka yang merasa memiliki dunia hanya karena mengenakan jas mahal dan parfum mewah. Roda takdir telah berputar dengan kejam, menenggelamkan kesombongan ke dasar neraka penjara, dan mengangkat ketulusan jalanan ke puncak singgasana. Ingat, jangan pernah meremehkan siapapun yang ada di bawah Anda, karena karma tidak pernah buta. Jika kisah ini berhasil menggetarkan hati Anda, buktikan dengan menekan tombol subscribe dan like di channel ini. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang belajar tentang arti kemanusiaan. Sampai jumpa di kisah penuh air mata dan keadilan selanjutnya.